Mengapa harus saya? Kobayashi Haruo tidak dapat menahan diri untuk menyela dan bertanya. Zhao Chen mencibir. Kenapa harus? Kau menggunakan taktik curang saat berkompetisi dengan asosiasi akupunktur Jingcheng? Apa kau pikir kau bisa lolos tanpa masalah saat berkompetisi dengan asosiasi akupunktur Yangcheng dan Huhai? Aku tidak percaya. Tingkat akupunktur di kedua tempat itu tidak lebih rendah dari di Jingcheng. Tentu saja, tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Ketua Cui, hubungi asosiasi akupunktur Yangcheng dan Huhai dan minta mereka mengirim seseorang untuk bertanding dengan Kobayashi Haruo lagi. Aku tidak akan ikut campur. Aku hanya akan menonton dari pinggir lapangan. Sebelum sempat selesai bicara, Kobayashi Haruo berteriak marah. Baiklah. Aku akui aku telah mengatur persaingan dengan asosiasi akupunktur Guangzhou dan Shanghai, dan aku akan menyampaikan permintaan maaf resmi kepada kedua asosiasi akupunktur tersebut dalam pernyataan permintaan maafku. Sudah cukup? Ketua Cui, simpan ponselmu dan berhenti menelepon. Di ruang siaran langsung, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Engah. Hahaha. Aku hampir mati ketawa. Kobayashi Haruo benar-benar pengecut. Kemana perginya kesombongan dan keangkuhannya? Kepribadiannya runtuh begitu cepat. Tuannya nakal sekali. Setiap kali Kobayashi Haruo membangkang, dia langsung melancarkan jurus pamungkasnya. Ayo kita bertanding lagi. Dan jurus ini seperti ikat kepala emas San Wukong sungguh efektif dan luar biasa kuat. Ketua Cui menyimpan teleponnya, sambil tampak menyesal. Zhao Chen mendengus dingin dan melanjutkan. Kedua, kalian keluar dari Tiongkok sekarang juga dan jangan pernah diizinkan menginjakan kaki di Tiongkok lagi. Kami orang Tiongkok baik dan ramah, tetapi kami tidak boleh diganggu. Ada lirik lagu yang berbunyi, kami menyambut teman dengan anggur yang baik, tetapi jika serigala datang, kami akan menyambut mereka dengan senapan berburu. Tidak masalah. Tanpa ragu sedikit pun, Kobayashi Haruo menyetujui permintaan tersebut. Di awal perjalanannya ke Tiongkok, ia sangat arogan dan angkuh. Namun, setelah menghadapi masalah dengan Zhao Chen, ia tersadar dan menyadari bahwa ada banyak orang yang cakap di negeri yang luas ini, dan ia tidak boleh bersikap lancang. Perjalanannya yang mulus sebelumnya hanyalah keberuntungan. Ia belum pernah bertemu orang yang benar-benar cakap. Kalau tidak, ia pasti akan benar-benar dipermalukan. Faktanya, dia telah bertekad tidak akan pernah kembali lagi setelah meninggalkan Tiongkok, itulah sebabnya dia langsung menyetujuinya. Zhao Chen melanjutkan, sekadar meminta maaf dan mengusirmu dari Tiongkok terlalu lunak. Permintaan ketiga saya adalah agar kamu menyumbangkan seluruh tabunganmu untuk proyek harapan kami agar anak-anak di daerah pegunungan terpencil dan miskin dapat memiliki kesempatan dan lingkungan belajar yang lebih baik. Jangan cemberut, saya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, kamu telah melakukan begitu banyak cara tercela dan tak tahu malu, yang sangat merusak karmamu. Melakukan beberapa perbuatan baik akan membantumu mengumpulkan karma baik dan menghindari siksaan tak berujung di neraka setelah kamu meninggal. Apa? Menyumbangkan semua tabunganku ke proyek Hope? Mustahil. Seru Kobayashi Haruo bersemangat. Meminta maaf dan mengakui kekalahan sama saja dengan kehilangan muka. Bagi orang tak tahu malu seperti dia, itu masalah sepele. Tapi memintanya menyumbang uang, apalagi seluruh tabungannya, lebih baik dia mati daripada menerimanya. Sebagai bintang baru paling cemerlang dalam pengobatan tradisional Jepang, kekayaan yang telah ia kumpulkan sangatlah besar. Mustahil? Zhao Chen mencibir, merogoh sakunya, dan mengeluarkan jimat pengendali pikiran. Selama periode ini, ia menggambar beberapa jimat sihir setiap hari. Sebagian untuk melatih keterampilan menggambar jimatnya, dan sebagian lagi untuk melunakkan tekad dan tekadnya. Kini ia memiliki lusinan jimat sihir. Tidak mungkin, kata Kobayashi Haruo sambil menggertakkan giginya. Zhao Chen menyeringai dan mengaktifkan jimat yang menyihir. Jimat itu langsung berubah menjadi abu, dan seberkas cahaya, yang tak terlihat oleh mata telanjang, melesat cepat ke dahi Kobayashi Haruo. Sumbangkan semua tabunganmu ke proyek harapan sekarang juga. Segera. Zhao Chen mengulangi kata-katanya sebelumnya. Sebelum Kobayashi Haruo sempat menjawab, ruang obrolan siaran langsung daring itu sudah meledak. Apakah Tuan marah? Kobayashi Haruo sudah menegaskan bahwa dia tidak akan menyumbangkan uang. Bagaimana mungkin kata-katanya berpengaruh? Saya baru saja memeriksa di mesin pencari Jepang. Kobayashi Haruo memiliki beberapa rumah sakit swasta di Jepang dan juga merupakan dokter pribadi bagi banyak pejabat tinggi dan pengusaha kaya. Dia luar biasa kaya. Akan aneh jika dia menyumbangkan semua tabungannya seperti yang disarankan, pakar, itu. Tanpa ragu, Kobayashi Haruo akan mengabaikan perintah Dewa Agung. Meski tak seorang pun di tempat kejadian mengucapkan sepatah kata pun, mudah diketahui dari ekspresi mereka bahwa apa yang mereka pikirkan sama dengan apa yang dikatakan dalam obrolan streaming langsung. Tidak seorang pun percaya bahwa perintah Zhao Chen akan berhasil, dan tidak seorang pun percaya bahwa Kobayashi Haruo akan menyumbangkan uang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Mendengar perintah Zhao Chen, Kobayashi Haruo tidak marah maupun keberatan.
Ia malah merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya. Apa yang dia lakukan dengan ponselnya? Apa dia akan melaporkan ini ke polisi atas tuduhan pemerasan? Pikiran ini terlintas di benak semua orang. Banyak anggota asosiasi akupunktur Jingcheng diam-diam memutuskan bahwa jika polisi benar-benar datang, mereka akan bersaksi untuk Zhao Chen apapun yang terjadi, memastikan dermawan mereka tidak menderita ketidakadilan. Namun, alih-alih menelepon, Kobayashi Haruo membuka aplikasi dan mulai menggunakannya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Semua orang penasaran dengan perilaku aneh Kobayashi Haruo dan mengerumuninya. Para reporter dan pembawa acara dari dua ruang siaran langsung daring pun langsung mengarahkan kamera video, dan ponsel mereka ke layar ponsel Kobayashi Haruo. Tak lama kemudian orang-orang dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan Kobayashi Haruo. Yang pertama terkesiap kaget adalah mereka yang menonton siaran langsung daring Jepang. Hal ini terjadi karena aplikasi yang dibuka Kobayashi Haruo berbahasa Jepang, yang tidak dipahami oleh banyak orang di siaran langsung domestik dan di lokasi kejadian. Bukankah ini perangkat lunak perbankan online? Apa yang dilakukan Kobayashi Haruo dengan membuka layanan perbankan online-nya? Apakah dia benar-benar akan menyumbangkan uang? Mustahil, kan? Sedetik yang lalu dia bersumpah tidak akan pernah menyumbang. Mustahil baginya untuk mengingkari janjinya secepat itu dan membantah dirinya sendiri, kan? Saat netizen Jepang tengah mendiskusikan aplikasi tersebut, mereka yang berada di siaran langsung domestik dan di lokasi kejadian juga mengetahui fungsinya dan langsung melontarkan seruan dan pertanyaan yang sama seperti netizen Jepang. Di tengah tatapan takjub orang banyak, Kobayashi Haruo membuka rekening tabungannya, memperlihatkan serangkaian angka panjang yang membuat semua orang terpesona. Ya Tuhan, berapa banyak uang ini? Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. 1, puluhan, ratusan, ribuan. Lupakan saja, tidak ada cara untuk menghitung semuanya. Mataku mulai kabur. Bahkan dalam yen Jepang, ini sungguh mengerikan. Apa yang direncanakan Kobayashi Haruo? Apakah dia benar-benar akan menyumbangkan uang? Di tengah keterkejutan semua orang, Kobayashi Haruo menekan tombol transfer. Tepat pada saat itu, mantra pengendali pikiran itu pun menghilang. Kobayashi Haruo tiba-tiba tersadar, menatap kosong ke aplikasi perbankan online dan halaman transfer yang terbuka. Kapan aku mengeluarkan ponselku? Dan kapan aku membuka layanan perbankan online? Tanpa banyak berpikir, dia secara naluriah mencoba keluar dari aplikasi perbankan daring itu sambil bergumam. Saya tidak akan menyumbangkan uang, jadi lupakan saja. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Chen mengambil jimat menyihir kedua dan mengaktifkannya. Mata Kobayashi Haruo kembali berkaca-kaca. Ia tak hanya berhenti mencoba keluar dari aplikasi perbankan online, tetapi ia juga memasukkan semua tabungannya ke dalam nominal transfer. Kontras antara kata-kata dan tindakannya membuat semua orang bingung. Apa yang sedang direncanakan Kobayashi Haruo? Kamu sudah membuka halaman transfer dan memasukkan jumlah transfer. Jadi kenapa kamu masih mengeluh karena belum menyumbang? Apakah dia sengaja berpura-pura hendak mentransfer uang untuk mengganggu ahlinya? Hati setiap orang dipenuhi keraguan. Setelah memasukkan jumlah tersebut, Kobayashi Haruo berhenti lagi. Kali ini bukan karena mantra hipnotisnya telah kedaluarsa, melainkan karena ia tidak tahu nomor rekening donasi untuk Project Hope. Zhao Chen menyadari apa yang terjadi dan buru-buru berkata kepada orang-orang di tempat kejadian. Cepat, periksa nomor rekening donasi untuk proyek harapan. Orang-orang segera mengeluarkan ponsel mereka, baik untuk menghubungi petugas terkait atau untuk mencari secara daring. Saat itu, Kobayashi Haruo tersadar dan berteriak lagi, jangan coba-coba memintaku menyumbang. Aku sama sekali tidak akan menyumbang. Hampir bersamaan dengan teriakannya, Yuko membuka situs web resmi Project Hope dan menemukan akun untuk menerima donasi. Saya menemukan akun Project Hope yang khusus menerima donasi yen Jepang. Bacakan, perintah Zhao Chen, sambil mengaktifkan jimat sihir ketiga. Jadi, saat Yuko membacakan nomor rekening untuk Project Hope, Kobayashi Haruo, yang baru saja berteriak bahwa dia tidak akan pernah menyumbang, dengan cepat mengisi nomor rekening transfer dengan jarinya dan kemudian mengklik tombol konfirmasi. Baik tempat acara maupun siaran langsung daring menjadi gempar. Astaga, mereka benar-benar menyumbang? Semua tabungannya, uang sebanyak itu, Kobayashi Haruo benar-benar menyumbangkannya? Bagaimana mungkin dia begitu banyak mendengarkan gurunya? Ramuan ajaib apa yang diberikan gurunya? Kata-kata dan tindakan Kobayashi Haruo barusan menggambarkan dengan sempurna apa artinya. Katakan tidak dengan mulutmu, tetapi lakukan tidak dengan tubuhmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana dia bisa begitu takut pada orang penting? Begitu banyak uang, dia menyumbangkannya begitu saja tanpa ragu. Kerumunan ramai berdiskusi, keterkejutan mereka diiringi segudang pertanyaan. Zhao Chen, di mata mereka, diselimuti misteri, membangkitkan rasa takjub yang tulus. Saat itu, telepon berdering, itu adalah telepon seluler Kobayashi Haruo. Dia mengangkat telepon dan menjawab, ternyata Ban yang menelepon. Kobayashi Haruo adalah nasabah VIP Ban ini, dan transaksi ini melibatkan transfer internasional dalam jumlah besar.
Pihak Ban khawatir akan potensi masalah dan menghubungi untuk menanyakannya. Saat menjawab telepon, Kobayashi Haruo tersadar kembali. Setelah mendengar pertanyaan orang itu, wajahnya memucat, dan ia berteriak dengan nada mendesak. Ini bukan? Ia ingin memberitahu pihak lain bahwa ia belum mentransfer uang dan segera membatalkannya, tetapi bagaimana mungkin Zhao Chen membiarkannya berhasil? Ia segera mengaktifkan jimat sihir lainnya. Ngomong-ngomong, dia punya banyak jimat sihir sekarang, jadi dia bisa buang-buang waktu. Apa salahnya memakainya untuk main-main dengan Kobayashi Haruo? Di bawah pengaruh jimat pengendali pikiran, kata-kata yang hendak diucapkan Kobayashi Haruo langsung berubah menjadi ini bukan transfer yang bermasalah. Jangan khawatir. Aku ingin berbuat baik dan mendukung kegiatan amal dengan baik. Segera transfer uangnya kepadaku, jangan tunda amal baikku. Ya, kami akan segera menyelesaikan transfernya. Setelah menerima konfirmasi, pihak Ban tidak ragu dan segera mentransfer uang tersebut ke rekening Project Hope sesuai instruksi Kobayashi Haruo. Setelah menutup telepon, Kobayashi Haruo mendapatkan kembali kesadarannya. Kali ini, Zhao Chen tidak menggunakan jimat pengendali pikiran padanya lagi. Uangnya sudah disumbangkan, jadi sebaiknya kita berhemat saja untuk jimat itu. Tidak ada gunanya menyia-nyiakannya. Untungnya, Kobayashi Haruo tidak menyadari hal ini. Kalau tidak, ia pasti akan membentak Zhao Chen dengan kesal. Sekarang kau tahu kau harus berhemat? Kenapa kau tidak tahu itu sebelumnya? Kau terus melemparkan jimat-jimat ajaib kepadaku. Apa itu menyenangkan? Apa itu menarik? Mengingat kepribadian Zhao Chen, dia pasti akan menjawab, kamu benar, ini sangat menarik dan menyenangkan. Lalu, Kobayashi Haruo akan marah besar. Saat itu, Kobayashi Haruo, setelah mendapatkan kembali kesadarannya, merasa agak bingung efek samping dari terus-menerus dihipnotis oleh jimat pengendali pikiran. Peristiwa yang baru saja terjadi adalah ingatan yang terfragmentasi di benaknya. Meskipun tidak lengkap, ingatan itu kacau dan sulit disatukan dalam waktu singkat. Karena itu, ia sempat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ketua Cui menghampirinya, menggenggam tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Lin, meskipun saya membenci karakter Anda dan trik-trik tercela yang Anda gunakan selama tantangan itu, saya tetap ingin berterima kasih atas nama anak-anak di daerah pegunungan miskin karena telah menyumbangkan seluruh tabungan Anda untuk proyek harapan. Kami orang Tiongkok memang seperti itu, jelas-jelas membedakan antara rasa terima kasih dan rasa dendam. Sungguh garis tipis yang membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Haha. Aku merasa kata-kata Ketua Cui seperti tamparan di wajah, bukan? Aku juga merasakan hal yang sama. Kobayashi Haruo jelas-jelas dipaksa berdonasi oleh Dewa Agung, dan ekspresinya menunjukkan kesedihan mendalam saat melakukannya. Sekarang, Ketua Cui malah berterima kasih padanya, bagai menaburkan garam di tempat yang sakit. Aku tak menyangka ini. Ketua Cui, yang kelihatannya jujur, ternyata punya sisi licik. Dia menggemaskan sekali. Di ruang streaming langsung dari domestik, rentetan komentar sangatlah hidup. Kobayashi Haruo, orang yang terlibat, benar-benar bingung donasi. Donasi apa? Sudah kubilang, aku tidak akan pernah menyumbangkan tabunganku untuk proyek harapan itu. Lupakan saja. Kalau kau berani menahanku dan tidak membiarkanku pergi, aku akan panggil polisi. Kini giliran Ketua Cui yang tercengang. Tapi Tuan Kobayashi, Anda jelas sudah menyumbangkan uangnya tadi. Menyumbang? Kapan aku menyumbang? Kobayashi Haruo tercengang. Kenangan menyumbangkan uang langsung membanjiri pikirannya, membuat wajahnya pucat pasi. Ia panik mengeluarkan ponselnya, masuk ke layanan perbankan online, dan memeriksa saldo rekeningnya. Melihat hanya angka 0, ia hampir gila, berteriak histeris, bagaimana ini bisa terjadi? Di mana uangku? Tabunganku selama puluhan tahun habis? Bahkan tidak ada sepeser pun yang tersisa untuk ibunya? Zhao Chen menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Kurasa aku agak keterlaluan tadi. Aku bahkan tidak menyisakan angka di belakang koma. Seharusnya aku meninggalkan beberapa sen untuk Kobayashi Haruo, setidaknya agar dia punya sesuatu untuk mengingatku. Reaksi kontradiktif Kobayashi Haruo telah membuat orang bingung. Ada apa dengan orang ini? Waktu Ban menelepon tadi, dia begitu sok benar dan marah. Kok tiba-tiba jadi begini? Benar kan? Reaksinya sebelum dan sesudahnya seperti dua orang yang sangat berbeda. Mungkinkah donasi Kobayashi Haruo tadi bukan atas kemauannya sendiri, melainkan karena ia dihipnotis oleh Dewa? Seseorang mengungkap kebenarannya dengan ringkas. Namun, alih-alih dipercaya, perkataan orang ini malah menuai ejekan. Jangan konyol. Hipnosis? Kamu pikir ini film? Sebagai seseorang yang telah mempelajari hipnosis, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa hipnosis tidak dapat mencapai efek ini. Menurutku, ini sama sekali bukan hipnosis. Hanya saja Kobayashi Haruo menyesalinya. Di tempat kejadian, setelah meraung, Kobayashi Haruo segera mengeluarkan nomor telepon Ban, siap menelepon dan meminta mereka menghentikan transfer dan membantunya mendapatkan kembali uang itu. Zhao Chen telah berjaga-jaga terhadapnya selama ini, dan segera mengaktifkan jimat sihir lainnya,
Sambil berteriak, kamu tidak diizinkan meminta kembali uang yang kamu sumbangkan ke proyek harapan. Kali ini, Zhao Chen tidak hanya menghipnotis Kobayashi Haruo, melainkan, ia memasang kunci di benaknya. Dengan kunci ini, setiap kali Kobayashi Haruo berpikir untuk mengumpulkan uang, kunci tersebut akan aktif, menghipnotisnya lagi, dan membuatnya menyerah untuk mengumpulkannya. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen merasa meskipun ia telah membuat Kobayashi Haruo kehilangan semua kekayaan keluarganya, itu masih belum cukup. Maka ia menambahkan dengan senyum licik, juga, aku berharap kau tidak akan pernah bisa ereksi lagi mulai sekarang. Kata-kata ini langsung mengundang tawa. Haha, tuan nakal sekali. Mendoakanmu impotensi abadi? Ini berkah terkejam yang pernah kulihat. Ini benar-benar berkah atau kutukan? Aku tidak berpendidikan tinggi, jadi jangan coba-coba membodohiku. Kalau tidak naik, berarti hari ini cuacanya cerah? Beberapa detik kemudian, mantra hipnotisnya menghilang. Setelah sadar kembali, Kobayashi Haruo, seperti yang diduga, tidak lagi menuntut pengembalian sumbangan. Baiklah, dia boleh pergi sekarang, kata Zhao Chen kepada anggota asosiasi akupunktur Jincheng yang menghalangi jalannya. Orang-orang ini patuh dan segera memberi jalan bagi mereka. Zhao Chen berbalik dan menatap Kobayashi Haruo, kamu bisa tersesat sekarang. Wajah Kobayashi Haruo sangat muram, namun ia tak berani membalas Zhao Chen. Ia kini teringat serangkaian perilaku aneh dan tak terkendali yang pernah dilakukannya sebelumnya. Meskipun ia tak tahu mengapa ia bersikap seperti itu, ia yakin itu ada hubungannya dengan Zhao Chen. Membayangkan orang ini bisa mengendalikan tubuhnya dan memaksanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya membuat Kobayashi Haruo merinding. Berani-beraninya ia berdebat atau marah pada Zhao Chen, ia tak sabar untuk pergi secepat mungkin. Semakin jauh semakin baik. Jadi dia berbalik dan pergi. Tunggu. Zhao Chen memanggilnya lagi. Kobayashi Haruo menggigil, kakinya gemetar ketakutan. Ia berbalik, hampir menangis, dan berteriak, apalagi yang kau inginkan? Jika ia tidak takut membuat Zhao Chen marah, ia pasti sudah meraung. Apakah ini akan berakhir? Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Ini keterlaluan. Zhao Chen tersenyum dan berkata, jangan takut. Aku hanya mengingatkanmu untuk mengingat janjimu. Kalau kau berani mengingkari janjimu, aku akan mencarimu di Jepang. Bagi Kobayashi Haruo, senyum itu lebih mengerikan daripada seringai iblis. Ia tergagap, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Zhao Chen mengangguk baiklah, pergilah. Kobayashi Haruo segera berbalik, tetapi baru melangkah satu langkah, Zhao Chen menghentikannya lagi aku bilang keluar. Begini caramu keluar? Kau. Kobayashi Haruo meraung marah. Apa? Kau tidak yakin? Tanya Zhao Chen dingin, mengaktifkan jurus harimau putih, dan aura mengerikan bagai binatang buas menyelimuti Kobayashi Haruo. Kobayashi Haruo belum pernah mengalami aura seperti itu sebelumnya. Ia langsung ketakutan, wajahnya memucat. Ia tak berani membantah lagi dan dengan patuh berbaring di tanah, berguling-guling keluar dari asosiasi akupunktur Jincheng. Adegan ini sepenuhnya direkam oleh wartawan dan penyiar daring. Tanpa diragukan lagi, begitu hal ini disiarkan, reputasi Kobayashi Haruo akan hancur total. Kobayashi Haruo bergegas keluar dari asosiasi akupunktur Jincheng dalam keadaan menyedihkan, dan asistennya pun tidak luput dari nasib tragis ini, berguling di belakangnya. Melihat mereka benar-benar keluar dari gerbang, tepuk tangan dan sorak-sorai meledak di dalam asosiasi akupunktur Jincheng. Siaran langsung daring domestik dibanjiri komentar hingga akhirnya terhenti. Orang ini sungguh menakjubkan. Dia pergi begitu saja seperti yang diperintahkan. Kobayashi Haruo terlalu penurut. Tentu saja kami akan patuh. Kami bahkan menyumbangkan seluruh kekayaan kami ke proyek harapan di bawah paksaan. Dewa. Jadi apa gunanya sedikit bermalas-malasan? Sementara itu, siaran langsung daring di Jepang benar-benar hening, tanpa satu komentar pun. Insiden itu begitu memalukan hingga mereka kehilangan kata-kata. Mendengar sorak-sorai dan tepuk tangan di belakangnya, Kobayashi Haruo, yang sudah berguling ke pintu lift, berdiri sambil bersandar di dinding. Wajahnya sangat muram. Asisten itu juga berdiri. Jatuh terguling membuatnya sakit punggung dan otot-ototnya terasa nyeri. Setelah mengatur napas, ia bertanya, Tuan Kobayashi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kobayashi Haruo hampir melontarkan kata-kata itu sambil menggertakkan gigi. Tentu saja kita pulang. Apa kita harus tetap di sini dan membiarkan orang-orang Tiongkok terkutuk ini terus menertawakan dan menampar wajah kita? Kamu? Pesan tiketnya sekarang juga. Aku terbang kembali ke Jepang hari ini. Sebenarnya, ada hal lain yang tersembunyi di dalam hatinya yang tidak ia katakan dengan lantang Tiongkok terlalu buruk. Aku ingin kembali ke Tiongkok. Aku ingin kembali ke Tiongkok sekarang juga. Ya, saya akan segera memesan tiketnya, jawab asisten itu sambil membungkuk dan menggosok-gosokkan badannya. Namun, saat ia mengeluarkan ponselnya untuk melakukan transaksi, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi cemas, Tapi apa? Berhenti gagap.
Kobayashi Haruo memelototinya dan memarahi. Tapi kamu sudah menyumbangkan semua uangmu untuk proyek Hope. Jadi kamu tidak punya uang lagi untuk membeli tiket pesawat. Asisten itu mengingatkannya dengan lemah. Apa katamu? Kobayashi Haruo tertegun sejenak, teringat bahwa ia telah menyumbangkan semua tabungannya. Tubuhnya terhuyung, dan ia pasti sudah jatuh ke tanah jika ia tidak berpegangan pada dinding. Segera setelah itu, dia meraung. Tidak, aku harus mendapatkan uang itu kembali. Sebelum dia dapat menyelesaikan ucapannya, kunci yang dipasang Zhao Chen dalam pikirannya mulai berlaku, menghipnotisnya dan membuatnya melupakan pikiran itu. Di bawah tatapan penuh harap asistennya, Kobayashi Haruo berteriak padanya, "Kenapa kau berdiri di sana? Bukankah sudah kubilang untuk memesan tiket? Cepat pesan." Hah? Asisten itu tercengang. Perubahan mendadak dan tak terduga Kobayashi Haruo membuatnya benar-benar bingung. Ia hanya bisa mengingatkannya lagi, "Tuan Kobayashi, Anda tidak punya uang untuk membeli tiket pesawat. Lagi pula, bukankah Anda baru saja bilang ingin mendapatkan kembali donasi itu? Jika Anda tidak bertindak cepat, saya khawatir akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali uang ini." Kobayashi Haruo mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Mengembalikan donasinya? Ah, benar, kau sudah mengingatkanku. Semua tabunganku entah kenapa disumbangkan ke proyek Hope. Aku harus mendapatkannya kembali." Asisten itu tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Berpikir dalam hati, ada apa dengan Tuan Kobayashi? Apa dia sampai ketakutan setengah mati oleh orang-orang Cina itu? Bukankah aku sudah mengingatkannya sekali? Sepertinya dia tidak ingat. Begitu dia selesai mengeluh, asistennya mendengar Kobayashi Haruo berteriak padanya, "Mengapa kamu tidak memesan tiket?" Asistennya pun ikut marah dan membentak balik, "Sudah kubilang, kamu sudah menyumbangkan seluruh tabunganmu, kamu tidak punya uang lagi untuk membeli tiket pesawat." "Apa? Sialan. Aku harus segera mendapatkan uangnya kembali," geram Kobayashi Haruo. Tapi kali ini, asisten itu sudah putus asa. Benar saja, sedetik kemudian, ia mulai bertanya lagi kepada asisten itu tentang kenapa tiketnya belum dipesan. "Mengapa Anda tidak memesan tiket? Anda kehabisan uang." "Sialan, aku harus mendapatkan uangku kembali sekarang juga." Keduanya melanjutkan percakapan mereka dengan cara ini, berulang-ulang. Asisten malang itu merasa seperti akan gila. Sungguh menyiksa. Ingatan Kobayashi Haruo seolah hanya tersisa beberapa detik. Untungnya, setelah mengulanginya beberapa kali, Kobayashi Haruo sepertinya mengingatnya. Ketika asistennya menjawab lagi, "Kamu tidak punya uang lagi." Ia tidak mengatakan apapun tentang pengembalian uang sumbangan itu. Sebaliknya, ia mengangkat alis, memelototinya, dan memarahi, "Aku tidak punya uang. Tidak bisakah kamu pakai uangmu sendiri untuk membayarnya dulu?" Asisten itu menangis terseduh-seduh. Memang tidak mudah, Tuan Kobayashi akhirnya mengganti topik. Kalau ia terus mengoceh tak berguna itu, Kobayashi Haruo pasti sudah gila, kalau tidak gila. Namun, di tengah perasaan campur aduknya, ia juga agak terkejut. "Hah? Kamu mau aku bayar di muka? Apa? Kau takut aku tidak punya uang untuk membayarmu? Meskipun aku sudah menyumbangkan semua tabunganku, bisnisku masih tetap berjalan. Apa yang kau takutkan?" dengus Kobayashi Haruo. Meskipun ingatan menjadi terfragmentasi setelah dihipnotis, setelah terpapar berulang kali, ingatan yang terfragmentasi ini terakumulasi dan akhirnya membuatnya sadar akan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu mengapa menyebut mengambil kembali donasi membuatnya kehilangan kesadaran sesaat, tetapi ia benar-benar ketakutan dan tidak berani menyebutkannya lagi, atau bahkan memikirkannya. "Oke, saya pesan pakai uang saya sendiri." Asisten itu pun terbujuk dan memesan tiket pulang ke Jepang pakai uangnya sendiri. Malam itu juga, mereka berdua naik pesawat dan bergegas kembali ke Jepang. Di rumah, Kobayashi Haruo semakin marah dan memanggil salah satu kekasih selebritasnya untuk melampiaskan kekesalannya yang terpendam. Namun, ketika keduanya telanjang bulat, kekasih selebritas itu mencoba segala cara, tetapi tidak berhasil membuat Kobayashi Haruo ereksi. "Apa-apaan ini?" Kobayashi Haruo terkejut dan terjerumus dalam ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Tentu saja, selain Zhao Chen, sang penghasut, tidak ada orang lain yang mengetahui tentang masalah rahasia ini. Tepat setelah Kobayashi Haruo bergegas keluar dari Asosiasi Akupunktur Jincheng dalam keadaan menyedihkan, Ketua Cui, He Cheng Wei, dan yang lainnya berbondong-bondong datang bagai air pasang untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka yang tulus kepada Zhao Chen. Sementara itu, komentar di siaran langsung dari domestik juga dipenuhi pujian dan rasa terima kasih. Zhao Chen menanggapi semua orang dengan senyuman. Pada saat inilah aliran tekad mengalir deras ke dalam tubuh Zhao Chen bagaikan gelombang pasang. Kekuatan tekad ini bervariasi, tetapi ketika digabungkan, jumlahnya luar biasa besar. Jauh melebihi tekad apapun yang pernah ia terima sebelumnya. Setelah kekuatan kehendak ini memasuki tubuh Zhao Chen, ia mulai mengalir di sepanjang meridian dan pembuluh darahnya. Serangkaian suara berderak keluar dari tubuh Zhao Chen.
Karena lingkungan sekitarnya terlalu bising, hanya Zhao Chen yang bisa mendengar suaranya. Suara itu disertai gelombang rasa sakit yang luar biasa. Zhao Chen tidak khawatir. Sebaliknya, dia sangat gembira karena dia tahu bahwa suara dan rasa sakit itu berarti urat di tubuhnya sedang dibuka. Saat suara retakan terakhir berakhir, wajah Zhao Chen memerah. Seluruh tubuhnya diliputi rasa sakit yang luar biasa. Meskipun ia berhasil menahan rasa sakitnya dengan tekad yang luar biasa, ia masih kehabisan banyak tenaga. Kakinya lemas, dan ia terhuyung-huyung, hampir tak mampu berdiri. Yuke menyadari ada sesuatu yang salah dengannya dan bertanya dengan khawatir. Zhao Chen, ada apa? He Cheng Wei, Ketua Cui, dan yang lainnya memperhatikan perilaku Zhao Chen yang tidak biasa dan menyampaikan kekhawatiran mereka secara serempak. Zhao, kenapa kamu terlihat pucat sekali? Apa kamu sedang tidak enak badan? Zhao, bagian mana yang kamu rasa tidak enak? Cepat beritahu kami. Zhao Chen, tentu saja, tidak bisa memberitahu mereka situasi sebenarnya. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Mendengar ini, semua orang dipenuhi emosi. Pertarungan tadi tampak sederhana, tetapi sebenarnya cukup menguras tenaga. Wajar bagi Zhao Chen untuk merasa lelah. Di saat yang sama, justru kelelahan inilah yang membuat mereka semakin mengagumi Zhao Chen. Kobayashi Haruo datang untuk menantang asosiasi akupunktur Jingcheng, sesuatu yang awalnya tidak ada hubungannya dengan Zhao Chen. Namun, Zhao Chen dengan gagah berani turun tangan untuk membantu, mengalahkan Kobayashi Haruo yang arogan dalam satu gerakan dan memaksanya melarikan diri dengan kacau, benar-benar berguling-guling. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan membuat dirinya terlihat sakit-sakitan. Sungguh gagah berani, sungguh benar. Sesaat, semua orang yang hadir, termasuk mereka yang menonton siaran langsung daring, tersentuh. Emosi ini kemudian berubah menjadi gelombang aspirasi baru yang mengalir ke dalam tubuh Zhao Chen. Tergerak oleh pengalaman tersebut, Ketua Cui mengarahkan anggota asosiasi akupunktur Jingcheng untuk mengambil tindakan di sekitar Zhao Chen. Cepat, bawakan kursi agar Zhao bisa duduk. Seseorang, pergilah buatkan Zhao secangkir air madu. Xiao Li, bisakah kamu pergi ke apotek dan membeli obat penenang dan penambah energi untuk Zhao? Tak lama kemudian, sebuah kursi yang nyaman dipindahkan ke hadapan Zhao Chen. Setelah ia duduk, air madu panas yang mengepul dibawakan, bersama dengan cairan oral penenang dan penambah daya ingat yang dibeli Xiao Li dengan terengah-engah. Zhao Chen tidak bersikap sopan kepada semua orang. Setelah mengucapkan terima kasih, ia duduk, minum air madu dan cairan oral yang menenangkan dan menstimulasi otak, lalu memejamkan mata, seolah-olah beristirahat sejenak, tetapi sebenarnya mengamati perubahan dalam tubuhnya. Ketua Cui, He Cheng Wei, dan yang lainnya segera memberi isyarat agar diam, mengingatkan semua orang untuk tetap tenang dan tidak mengganggu istirahat Zhao Chen. Bahkan, komentar di ruang siaran langsung pun berkurang drastis saat itu. Pada saat yang sama, setelah pemeriksaan menyeluruh, Zhao Chen sangat terkejut menemukan bahwa di bawah kekuatan tekadnya yang luar biasa, semua urat di tubuhnya telah terentang. Ia telah mencapai puncak tahap transformasi tendon, dan hanya selangkah lagi menuju tahap berikutnya, pembersihan sumsum. Haha, hebat sekali. Ini kejutan yang luar biasa. Zhao Chen sangat gembira, dan bahkan rasa sakit fisiknya agak berkurang berkat kabar baik itu. Awalnya saya pikir butuh setidaknya 10 hari hingga setengah bulan kultivasi untuk mencapai tahap akhir Yi Jinjing. Saya tidak pernah menyangka bahwa datang ke sini hari ini akan memungkinkan kultivasi saya melewati tahap akhir dan langsung mencapai puncaknya. Tekad memang luar biasa. Tidak hanya bisa digunakan untuk menarik jimat dan merapal mantra, tetapi juga untuk meningkatkan kultivasi. Terlebih lagi, kejadian hari ini telah membuktikan dugaan saya sebelumnya. Tekad ini tidak hanya datang dari rasa syukur, tetapi juga dari kekaguman. Terlebih lagi, saya bisa mendapatkan tekad yang sangat besar hari ini berkat dua orang yang menyiarkan langsung secara daring itu. Meskipun saya juga bisa mendapatkan tekad yang cukup besar dari orang-orang di sini, tentu saja tidak akan sebanyak ini. Setelah mencapai puncak tahap Yijin, Zhao Chen merasa kekuatan, kecepatan, waktu reaksi, bahkan penglihatan dan pendengarannya telah meningkat pesat. Jika pertemuan dengan pengedar narkoba itu terulang kembali, ia yakin bisa menaklukkan mereka sebelum mereka sempat melepaskan tembakan. Ia sama sekali tidak akan membiarkan pengedar narkoba melukai rekan-rekannya. Selain peningkatan dalam level kultivasinya, besarnya tekad juga membawa serangkaian manfaat bagi Zhao Chen. Pertama, Zhao Chen menemukan bahwa teknik baru yang disebut teknik pertanian dan pembaruan sumsum tulang telah ditambahkan ke bagian teknik pada lembar informasi. Menurut deskripsi latihan baru di bawah ini adalah metode yang membantu praktisi maju dari tahap Yijin ke tahap 11 Sui. Fungsinya adalah untuk membersihkan dan mengganti sumsum tulang lama di dalam tubuh, mengubahnya menjadi sumsum tulang bawaan yang murni dan bebas dari kotoran dan racun. Hanya setelah memiliki sumsum bawaan, seseorang dapat memasuki alam pembersihan sumsum dan mulai memelihara dan memurnikan sumsum. Sumsum yang dimaksud di sini tidak hanya merujuk pada sumsum tulang,
tetapi juga semua zat esensial, termasuk qi, darah, dan esensi. Zat-zat ini berasal dari esensi bawaan dan dipelihara oleh makanan dan udara. Melalui nutrisi pasca natal inilah kotoran dan racun secara bertahap menumpuk di sumsum tulang, membuatnya kurang murni, dan dengan demikian menyebabkan perubahan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian pada manusia. Di sisi lain, pembersihan sumsum tulang adalah proses mengolah dan memurnikan esensi bawaan murni. Dengan cara ini, tubuh seseorang tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi bahkan dapat mengalami efek ajaib seperti awet muda dan permajaan. Di saat yang sama, pembersihan sumsum tulang juga merupakan langkah kunci dalam transisi dari pemurnian tubuh menuju kultivasi sejati, dan juga dikenal sebagai merawat bayi. Zhao Chen tak pernah menyangka ia bisa memulai proses regenerasi sumsum tulang secepat ini. Ini lebih cepat sebulan dari yang ia perkirakan. Selain teknik penghilangan rambut dan penggantian sumsum tulang, Zhao Chen juga menemukan bahwa di bawah bagian obat-obatan, ada kategori baru yang disebut ramuan. Selain resep dupa penenang, pil pemurni tulang, dan sup pengaktif darah yang saya temukan sebelumnya, ada juga resep pil bernama pil pembersih sumsum. Pil pembersih sumsum ini tidak hanya dapat digunakan bersamaan dengan teknik pembersih sumsum potong rambut, tetapi juga dapat digunakan setelah seseorang memasuki alam pembersih sumsum. Hebat! Semuanya hebat! Zhao Chen menyeringai lebar. Aku cuma penasaran, apa ada hal bagus lainnya? Dia meneruskan pencariannya pada brosur informasi itu. Di bawah bagian mantra, ia menemukan mantra yang disebut mantra pelacak. Zhao Chen melirik deskripsinya. Cara mantra ini dirapalkan agak mirip dengan memanggil roh menggunakan pena. Keduanya dilakukan dengan memegang pena di tangan. Namun, mantra pelacak dapat dirapalkan oleh satu orang, dan fungsinya bukan untuk memanggil roh atau hantu, melainkan untuk menemukan dan menggambar alamat target. Mantra ini bahkan tidak memerlukan nama atau identitas spesifik. Selama ada petunjuk, mantra ini dapat menunjukkan lokasi target dan menggambarnya. Apakah ini mantra untuk menemukan seseorang? Sepertinya tidak terlalu berguna. Sayang sekali. Ini mantra pertama yang pernah kumiliki, tapi kurasa aku tidak akan sering menggunakannya. Zhao Chen mengerutkan kening. Ia mengira jimat yang ia dapatkan kali ini, meskipun bukan jimat ofensif, pasti lebih kuat daripada jimat penyihir. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan mantra yang tampaknya tak berguna seperti itu. Sungguh disayangkan kutukan keperawanannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Chen terus memeriksa hasil buruannya. Hah, apa ini? Tiba-tiba, mata Zhao Chen berbinar. Ia menemukan bagian baru di halaman informasi. Bagian baru muncul di sebelah jimat dan disebut instrumen ajaib. Artefak ajaib. Seru Zhao Chen penuh semangat, memastikan bahwa dia tidak salah baca. Artefak magis. Dalam mitos dan novel fantasi, ini adalah peralatan yang luar biasa kuat. Gada emas San Wukong dan cincin emas Laozi keduanya merupakan artefak magis yang terkenal. Tentu saja, artefak ini memiliki tingkat yang sangat tinggi, bahkan termasuk dalam kategori artefak dewa atau artefak surgawi. Zhao Chen tidak berani berharap demikian. Ia hanya berharap dapat menciptakan beberapa harta karun yang dapat digunakan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Zhao Chen segera mengalihkan pandangannya ke bagian artefak magis. Cincin penerimaan. Zhao Chen membacakan nama-nama harta karun pada bagian artefak magis, beserta fungsinya. Berbentuk seperti cincin, ia dapat menampung apapun di dalamnya. Ruang internalnya berukuran 3 meter panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah artefak sihir spasial, gumam Zhao Chen. Meskipun bukan artefak sihir ofensif atau defensif, yang agak mengecewakannya, benda sihir spasial itu tetap sangat berguna. Ia bisa menyimpan banyak barang berharga di dalamnya tanpa khawatir hilang. Selain itu, ia juga bisa menyimpan barang-barang yang sering digunakan di dalamnya agar tidak sulit menemukannya saat dibutuhkan, sehingga mencegah keterlambatan. Zhao Chen mengangguk puas, lalu melirik bagian lainnya, tapi sayangnya tidak ada yang baru. Meski begitu, ia tetap sangat puas. Panen kali ini sungguh melimpah. Selain tingkat kultivasi saya juga mendapatkan teknik kultivasi baru, pil, jimat, dan artefak magis. Bahkan lebih melimpah daripada panen kekuatan harapan sebelumnya. Dengan penuh kegembiraan, Zhao Chen selesai memeriksa panen dan membuka matanya. Melihat hal ini, Yuke, Ketua Cui, He Chengwei, dan yang lainnya langsung bertanya dengan khawatir. Zhao Chen, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Terima kasih atas perhatianmu, aku merasa jauh lebih baik sekarang, jawab Zhao Chen sambil tersenyum. Bagus, bagus. Ketua Cui akhirnya merasa lega. Setelah bertukar basa-basi, Zhao Chen bangkit untuk pergi. Kegembiraan telah berakhir, dan Kobayashi Haruo telah diusir. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Ia hanya akan menjadi sasaran tatapan penasaran. Hal ini membuat Zhao Chen sangat tidak nyaman, merasa seperti panda yang sedang diamati di kebun binatang. Namun, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan sebelum berangkat.
Zhao Chen memandang para wartawan yang belum pergi dan bertanya, kalian merekam semua yang terjadi hari ini, dari awal hingga akhir, kan? Ya. Para wartawan mengangguk serempak. Bagus sekali. Zhao Chen mengangguk. Nanti, buat salinan rekamanmu dan berikan ke Asosiasi Akupunktur Jingcheng. Selain itu, saat menyiarkan berita, kamu bisa mengedit videonya. Tapi ingat, kamu harus mengikuti kebenarannya. Kamu tidak boleh mengubahnya sembarangan, apalagi memutarbalikkan fakta. Kalau ada yang berani berbuat sembrono, Kobayashi Haruo akan jadi contoh. Tidak diragukan lagi bahwa Zhao Chen sedang membuat ancaman. Bagi para jurnalis, yang sering disebut sebagai raja tak bermahkota, diancam bukanlah hal yang aneh. Dulu mereka mengabaikan ancaman, tetapi kali ini, menghadapi ancaman Zhao Chen, mereka semua merinding. Setelah beberapa patah kata dari Zhao Chen, Kobayashi Haruo dengan patuh menyumbangkan seluruh tabungannya. Namun, para reporter yang hadir tidak ingin tabungan mereka yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, lenyap secara misterius. Lagi pula, permintaan Zhao Chen memang masuk akal. Ia hanya meminta mereka untuk melaporkan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, para jurnalis Tiongkok yang hadir bergegas memberikan jaminan mereka. Jangan khawatir, kami pasti akan melaporkan kebenarannya. Melaporkan kebenaran adalah tugas jurnalistik kami. Yakinlah, Zhao, kami tidak akan pernah memutarbalikkan kebenaran. Ya, kami tidak akan pernah mengarang cerita. Adapun wartawan-wartawan Jepang itu, mereka agak cenderung membantu Kobayashi Haruo. Karena mereka telah mengikutinya dari Jepang hingga Tiongkok dan telah menerima banyak manfaat darinya. Namun menghadapi ancaman Zhao Chen, mereka menjadi takut dan mundur. Mereka tidak ingin menyinggung Zhao Chen demi Kobayashi Haruo. Meskipun usianya belum 20 tahun, di mata mereka ia sudah identik dengan misteri dan ketidakpastian. Orang seperti itu sama sekali tidak boleh tersinggung, dan mereka pun tidak mampu. Setelah mempertimbangkan pilihan mereka, para reporter Jepang dengan tegas meninggalkan Kobayashi Haruo dan berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, menepuk dada mereka dan berkata, jangan khawatir, Tuan Zhao, kami sebenarnya juga sudah lama tidak menyukai Kobayashi Haruo. Kecurangannya dalam kompetisi adalah aib bagi orang-orang Yamato. Sekembalinya kami pasti akan melaporkan kebenarannya, mengungkap kedua Kobayashi Haruo yang tercela dan tak tahu malu, dan membuatnya dibenci oleh orang-orang. Saat mereka menyampaikan pernyataan, para reporter bergegas mengeluarkan kartu memori dari kamera dan kamera video mereka, lalu menyerahkannya kepada orang-orang dari Asosiasi Akupunktur Jingcheng untuk disalin. Mereka sangat kooperatif. Takut jika mereka lengah sedikit saja, mereka akan diberi pelajaran oleh Zhao Chen. Zhao Chen sangat puas dengan kerja sama para wartawan. Setelah berpamitan dengan Ketua Cui, He Chengwei, dan yang lainnya, ia dan Yu meninggalkan Asosiasi Akupunktur Jingcheng, ditemani semua orang, dan berkendara kembali ke Universitas Kedokteran Tsinghua. Di tengah perjalanan, saat mengemudi, Yu terus melirik Zhao Chen dari sudut matanya. Zhao Chen merasa sedikit malu dengan tatapan itu dan berkata sambil tersenyum kecut, Guru Yu, apa yang Anda lihat? Apa ada sesuatu di wajah saya? Yuke tidak menjawab pertanyaan Zhao Chen. Sebaliknya, ia justru membuka mulutnya dan rentetan pertanyaan langsung keluar. Kenapa kamu tahu teknik ular 9 titik? Kamu tidak tahu sebelumnya. Dan kenapa kekuatan jarimu begitu hebat? Bagaimana kamu melatihnya? Kenapa Kobayashi Haruo dengan patuh mendengarkanmu dan menyumbangkan uangnya ke Project Hope? Sikapnya sebelum dan sesudahnya sangat aneh dan sama sekali tidak konsisten. Apakah kau menggunakan semacam hipnosis yang sangat kuat, seperti yang mereka duga? Tapi aku sudah melihat banyak hipnosis, dan ada banyak ahli hipnosis di sekolah kami, tetapi tidak satupun teknik hipnosis mereka yang memberikan efek seperti ini. Guru Yu, sungguh banyak sekali pertanyaan yang Anda ajukan. Zhao Chen terdiam dan terkekeh mendengar rentetan pertanyaannya. Setelah menggelengkan kepala, ia menjawab setiap pertanyaan secara bergantian. Saya tidak tahu teknik penyelidikan ular 9 titik sebelumnya. Saya mempelajarinya setelah menonton Dr. He mendemonstrasikannya dan memahami 5 penyelidikan lainnya. Sebenarnya, saya tidak tahu seberapa jauh perbedaan kelima penyelidikan itu dengan yang asli, tetapi mereka cukup untuk menipu Kobayashi Haruo. Selain itu, kekuatan jari saya sangat hebat karena saya melatihnya dengan bertani, menebang kayu, dan berburu sejak kecil. Mengenai Kobayashi Haruo yang penurut, saya cukup terkejut. Saya rasa dia benar-benar berubah pikiran. Saya ingin belajar hipnosis, tetapi tidak ada yang bisa mengajari saya. Yu tidak puas dengan jawaban Zhao Chen. Intuisi tajam seorang wanita mengatakan bahwa Zhao Chen pasti menyembunyikan sesuatu. Namun, karena Zhao Chen menolak untuk membicarakannya, ia tidak mungkin memaksanya untuk mengaku, bukan? Rasa ingin tahunya terhadap Zhao Chen pun tumbuh semakin kuat. Yu jelas tidak tahu bahwa seringkali, apa yang disebut rasa suka dan cinta dimulai dengan rasa ingin tahu. Lebih dari 1 jam kemudian, SUV Jeep Wrangler merah berhenti di gerbang Universitas Kedokteran Tsinghua.
Zhao Chen melompat keluar mobil dan melambaikan tangan kepada Yuke. Yuke menurunkan kaca jendela mobil dan mengucapkan terima kasih dengan tulus apapun yang terjadi. Aku harus berterima kasih padamu karena telah menyembuhkan penyakitku. Aku akan mentraktirmu makan malam lain kali. Ajak aku makan malam? Zhao Chen menggaruk kepalanya. Lalu dengan ramah mengingatkannya, Guru Yu, yakin? Selera makanku besar. Yuke jelas tidak mengerti selera makan Zhao Chen dan mengira dia bercanda. Ia pun tak kuasa menahan tawa dan berkata, sebesar apapun selera makanmu, aku tetap sanggup mentraktirmu makan. Baiklah kalau begitu. Zhao Chen mengangguk. Dia pasti tidak akan menolak ajakan makan malam. Seperti kata pepatah, kalau kamu tidak bersemangat makan, ada yang salah dengan otakmu. Ngomong-ngomong, Profesor Yu, ada sesuatu yang aku ragu harus kukatakan. Ada apa? Katakan padaku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Yuke memutar bola matanya. Sikapnya yang kekanak-kanakan ini sungguh menawan, membuat banyak siswa yang datang dan pergi di gerbang sekolah menatapnya dengan tak percaya. Kamu seharusnya lebih banyak tersenyum. Kamu terlihat jauh lebih baik saat tersenyum daripada saat berwajah serius, kata Zhao Chen. Yuke tertegun, jelas tidak menyangka Zhao Chen akan mengatakan hal seperti itu padanya. Rona merah tipis merayapi wajahnya yang biasanya acuh tak acuh, dan entah kenapa, sedikit panik muncul dalam dirinya. Ia menggumamkan beberapa jawaban. Ah? Oh. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi sekarang, aku ada pekerjaan. Ia melepas rem, menginjak pedal gas, dan bersiap untuk pergi. Begitu mobil mulai bergerak, Zhao Chen buru-buru memanggilnya. Tunggu. Ada lagi? Aku sibuk. Yuke menghentikan mobil dan bertanya, berusaha tetap tenang, tetapi dia tidak berani menatap mata Zhao Chen. Zhao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah yang berlawanan dengan dealer mobil Yuke. Guru Yu. Sepertinya Anda mengemudi ke arah yang salah. Area asrama staf sekolah ada di sana. Hah? Yuke akhirnya menyadari bahwa ia terlalu gugup dan salah jalan. Namun, ia tak mau mengakuinya, jadi ia hanya bisa menelan ludah dan berkata, siapa bilang aku pulang sekarang? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Setelah itu, ia menyalakan mobil lagi, berniat berbelok di persimpangan berikutnya dan mengambil jalan memutar pulang. Sambil mengemudi, Yuke bergumam dalam hati, anak ini berani sekali, berani-beraninya menggoda gurunya sendiri. Kenapa jantungku berdebar kencang? Apa dia menggodaku? Tidak, aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Yuke, kau gurunya. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, akhirnya berhasil menjernihkan pikirannya dari segala gangguan. Namun, tak lama kemudian, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik kaca spion dan memaksakan senyum. Apakah saya terlihat sangat baik saat tersenyum? Pada saat yang sama, di gerbang Universitas Tsinghua, sebelum Zhao Chengdu sempat berbalik, sebuah suara familiar yang dipenuhi keterkejutan terdengar dari belakangnya. Apa aku salah lihat? Apa itu Ratu Es, Profesor Yuke, yang tadi duduk di mobil itu? Dia benar-benar tersenyum? Dan dia bilang ingin mentraktirmu makan malam? Ya ampun, kakak ketiga, kapan kau berhasil memikat Profesor Yu? Kau benar-benar pantas disebut Casanova Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu kami. Nah, Zhao Chen sebenarnya telah meningkat di mata Wu Yan. Dulunya, ia adalah idola kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu. Tetapi sekarang ia telah menjadi idola seluruh Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu. Zhao Chen menoleh ke arah Wu Yan dan berkata tanpa daya, kakak keempat, kapan kau akan berhenti bicara omong kosong? Hubunganku dengan Guru Yu tidak seperti yang kau bayangkan. Untungnya, Guru Yu tidak mendengar apa yang kau katakan. Kalau tidak, mengingat emosinya, dia pasti akan menghajarmu. Wu Yan mengerutkan bibirnya, jelas tidak mempercayai kata-kata Zhao Chen. Menurutnya, kata-kata dan tindakan Zhao Chen terhadap Yu kebarusan menunjukkan kecurigaan kuat akan adanya godaan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, karena Zhao Chen tidak mau mengakuinya, ia tidak akan sebodoh itu untuk menggali lebih dalam. Setelah menghela napas, ia berinisiatif untuk mengganti topik pembicaraan, berkata dengan nada kesal, biarkan saja dia menghajarku. Lagi pula, aku sudah pernah dihajar sekali hari ini. Siapa yang memukulmu? Zhao Chen sangat marah mendengar ini dan bertekad untuk mencari keadilan bagi Wu Yan. Cewek dari sekolah seni yang kugoda beberapa hari lalu, jawab Wu Yan sedih. Ia, yang membanggakan dirinya sebagai seorang Casanova, ternyata pernah ditampar seorang perempuan. Sungguh memalukan. Ia tak akan memberitahu siapapun jika ia tak punya hubungan dekat dengan Zhao Chen. Hah? Zhao Chen juga bingung. Sungguh tak masuk akal bahwa Wu Yan, teman para wanita, akan dipukul oleh seorang gadis. Kenapa dia memukulmu? Apa yang kau lakukan sampai begitu keterlaluan? Aku tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Aku hanya membacakan puisi untuknya untuk mengungkapkan perasaanku. Kau tahu, orang sepertiku, seorang bohemian, selalu sangat romantis,
kata Wu Yan sambil mengibaskan rambutnya dengan ekspresi bahagia. Zhao Chen Qiang menahan rasa mualnya dan mengerutkan kening, lalu berkata, hanya karena membaca puisi, kamu dipukuli? Seharusnya itu tidak terjadi. Sekalipun pihak lain tidak suka orang-orang yang artistik, mereka seharusnya tidak melakukan ini. Tunggu, puisi apa yang kamu baca? Tentu saja ini puisi cinta. Aku akan membacakannya untukmu. Wu Yan terbatuk beberapa kali, berdeham, lalu membacakannya dengan penuh emosi. Aku merindukanmu. Bukan karena aku ingin tidur denganmu. Aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Aku mencintaimu, tapi ini jelas bukan hanya tentang mencintaimu. Setelah selesai, ia berkomentar dengan sangat puas, puisi yang indah. Ia tak lupa bertanya kepada Zhao Chen, bagaimana, kakak ketiga? Apakah puisinya bagus? Oke. Zhao Chen mengangguk. Sekarang aku mengerti kenapa kamu dipukuli. Kamu pantas mendapatkannya. Jika Anda memberi seorang gadis puisi kotor, Anda pasti akan dipukuli. Bukankah puisi ini bagus? Aku cukup menyukainya. Wu Yan tampak kecewa. Zhao Chen mengabaikannya dan malah bertanya, kenapa kamu tidak masuk kelas? Apa yang kamu lakukan di gerbang sekolah? Membolos? Wu Yan berkata, kenapa bolos? Ini sudah lewat jam 5. Kelas sore sudah lama berakhir. Aku baru saja mau keluar untuk makan malam. Kakak ketiga, mau ikut? Hah? Sudah larut malam? Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa memang sudah lewat pukul 5. Ia begitu asyik dengan keuntungannya yang menggiurkan sehingga tidak melihat jam. Kamu makan saja. Aku harus kembali ke asrama, ada beberapa hal yang harus kuurus. Apakah kamu ingin aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan? Tanya Wu Yan. Tidak perlu, aku akan makan sendiri nanti, jawab Zhao Chen. Oke. Wu Yan mengangguk, berbalik hendak pergi, tetapi berhenti sebelum melangkah. Ia berseru kaget, mengitari Zhao Chen, dan mendecakkan lidahnya dengan takjub. Kakak ketiga. Kenapa aku merasa kau semakin kuat? Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kau semakin kuat setiap hari. Itu dari berlatih seni bela diri? Zhao Chen mengatakannya dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Berlatih bela diri? Bela diri apa? Tanya Wu Yan penasaran. Aku pernah berlatih 4 teknik suci di asramaku sebelumnya, tapi kalian bilang itu seperti dansa persegi, jawab Zhao Chen. Dia selalu ingin mewariskan 4 teknik suci kepada ketiga saudaranya di asrama 301. Di satu sisi, ia ingin membalas budi. Saat ia miskin, ketiga teman sekamarnya banyak membantunya, dan ia selalu mengingat kebaikan itu. Di sisi lain, ia berharap dapat memiliki beberapa penolong dalam perjalanan spiritualnya. Seperti kata pepatah lama, seorang pahlawan membutuhkan 3 penolong, dan pagar membutuhkan 3 tiang. Dalam praktik spiritual, terdapat pula konsep kekayaan, sahabat, dharma, dan lingkungan. Sahabat di sini bukan merujuk pada kekasih, melainkan sahabat dan rekan yang saling mendukung di jalan praktik spiritual. Seperti yang tertulis di catatan, belajar sendirian tanpa teman pasti akan berujung pada kebodohan dan keterbatasan pengetahuan. Memiliki rekan praktisi memungkinkan kita untuk berlatih bersama, tumbuh bersama, dan mengatasi kesulitan bersama, yang jauh lebih baik daripada berjuang sendirian. Zhao Chen tidak khawatir mewariskan 4 teknik suci kepada 3 orang di asrama 301 akan berdampak negatif padanya. Ini bukan hanya karena ketiganya berkarakter baik dan dapat dipercaya, tetapi juga karena mereka percaya padanya. Mustahil. Level kultivasinya saat ini hampir mencapai alam pembersihan sumsum tulang, dan dia juga memiliki kode curang tingkat atas dari warisan Wu Peng. Sekalipun dia salah menilai situasi dan memang ada pengkhianat di antara ketiganya, dia sangat yakin bisa menanganinya dengan sempurna. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, mewariskan 4 teknik suci kepada 3 saudara di asrama 301 pasti lebih bermanfaat daripada merugikan. Apa? Tarian persegi itu bisa punya efek seperti ini? Kakak ketiga, apa kau bercanda? Wu Yan tampak tak percaya. Zhao Chen tak kuasa menahan tawa. Untuk apa aku berbohong padamu? Kalau kau tak percaya, aku akan mengajarimu jurus pertama 4 teknik suci malam ini dan menunjukkan efeknya. Ini? Oke. Wu Yan mengangguk setuju setelah mempertimbangkannya sejenak. Meskipun ia merasa agak canggung dengan tarian persegi, jika itu benar-benar berhasil dan bisa memberinya fisik sekuat Zhao Chen, ia pasti akan mencobanya. Kalau begitu, lebih baik kamu makan lebih banyak nanti. Kalau tidak, kamu akan lapar setelah latihan, Zhao Chen mengingatkannya dengan ramah. Wu Yan menanggapinya dengan bercanda. Aku pernah melihatmu berlatih sebelumnya. Itu hanya beberapa gerakan yang sangat sederhana. Seberapa melelahkannya? Lelah sampai lapar? Mustahil. Zhao Chen tersenyum dan tidak memberikan nasihat lebih lanjut. Terkadang, kita harus memberi seseorang pelajaran yang akan mereka pelajari. Setelah berpisah dengan Wu Yan, Zhao Chen pergi ke sekolah, tetapi alih-alih kembali ke asramanya, ia menemukan sudut yang tenang di mana tidak ada orang di sekitar, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Fang Yi.
Panggilan itu segera dijawab, dan suara Fang Yi terdengar. Saudara Zhao Chen, apa yang bisa saya bantu? Saudara Fang, saya butuh sejumlah ramuan obat. Sebelum Zhao Chen selesai bicara, Fang Yi dengan antusias setuju. Tidak masalah. Apa kamu masih pakai ramuan obat yang sama yang kamu beli dariku sebelumnya? Katakan saja berapa banyak yang kamu butuhkan, dan aku akan segera mengirimkannya kepadamu. Dia mengira Zhao Chen telah kehabisan bahan untuk membuat dupa yang menenangkan. Tidak, kali ini aku butuh ramuan obat baru, koreksi Zhao Chen. Dia belum menghabiskan bahan-bahan untuk dupa penenang, pil pemurni tulang, dan sup pengaktif darah, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengisi ulang. Tujuannya membeli bahan-bahan kali ini adalah untuk membuat pil pembersih sumsum tulang. Ramuan obat baru? Fang Yi di ujung telepon tiba-tiba bersemangat. Apakah kamu akan mengembangkan produk baru? Bagus. Sebenarnya, aku hanya berencana untuk bertanya kepadamu dalam beberapa hari ke depan apakah kamu punya produk lain selain dupa penenang yang ternyata punya efek yang sangat bagus. Meskipun dupa penenang laris manis, hanya punya satu produk saja masih agak kurang. Zhao Chen terkejut, kata-kata Fang Yi mengingatkannya. Ia perlu menghabiskan uang untuk lebih banyak hal di masa depan. Kultivasi, ramuan, artefak magis, bahkan jimat semuanya membutuhkan uang, dan jumlahnya cukup banyak. Mengandalkan dupa penenang saja jelas tidak cukup, ia perlu mengembangkan lini produk baru. Tetapi yang mana yang harus kita pilih untuk varietas baru ini? Pil penguat tulang, sup pengaktif darah, pil pembersih sumsum tulang, atau mungkin ketiganya sekaligus? Zhao Chen ragu-ragu sejenak. Tetapi ada satu hal lagi yang harus diselesaikan sebelum itu kita memang perlu mengembangkan varietas baru. Tetapi Saudara Fang, apakah Anda punya cara untuk mendapatkan lisensi produksi obat? Fang Yi berpikir sejenak dan menjawab, lisensi produksi obat tidak mudah diperoleh. Tetapi lisensi produksi produk kesehatan relatif lebih mudah diperoleh. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen merasa tidak ada masalah menggunakannya dengan nama produk kesehatan. Jadi ia setuju. Baiklah, mari kita dapatkan lisensi produksi produk kesehatan dulu. Selain itu, bisakah Anda membantu saya mencari tahu apakah ada gedung pabrik murah yang bisa disewa? Tidak perlu terlalu besar. Kau ingin menyewa pabrik? Apa kau berencana memperluas produksi? Tanya Fang Yi buru-buru. Itu benar. Saat ini, meskipun Zhao Chen memproduksi dupa penenang setiap hari, persediaannya masih terbatas. Kini, banyak orang di Rongcheng yang mengetahui tentang dupa penenang dan telah mendengar khasiatnya yang luar biasa. Meskipun harganya sangat mahal, 10.000 yuan per kotak berisi 10 batang, banyak orang masih ingin membelinya. Sayangnya, produksi dupa penenang terlalu terbatas, bahkan dengan uang yang sedikit pun, mereka tidak mampu membelinya. Zhao Chen juga menyadari masalah ini. Karena mereka telah memutuskan untuk berekspansi ke produk baru, mereka mungkin juga menyewa pabrik untuk produksi massal. Soal formula, ia sama sekali tidak khawatir akan bocor. Ketika ramuan obat tiba, setelah digiling menjadi bubuk, ia akan menyiapkan bubuknya sendiri sebelum para pekerja melanjutkan ke langkah berikutnya. Dengan demikian, meskipun orang lain tahu jenis ramuannya, mereka tidak akan tahu takaran spesifiknya. Baik itu dupa yang menenangkan, pil penguat tulang, sup pengaktif darah, atau pil pembersih sumsum, jika Anda hanya mengetahui bahan-bahannya tetapi tidak mengetahui dosisnya secara pasti, mustahil untuk berhasil. Fang Yi berkata dengan gembira, tidak perlu mencari pabrik, saya sudah punya satu sekarang, lengkap dengan semua peralatan farmasi yang dibutuhkan, dan siap pakai sekarang juga. Bagus sekali, seru Zhao Chen gembira. Saya butuh bantuanmu untuk merekrut sekelompok pekerja farmasi, yang jujur dan dapat diandalkan. Aku mengerti. Serahkan saja padaku, jangan khawatir, kata Fang Yi, mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya. Ia tak sabar menunggu Zhao Chen meningkatkan produksi. Ia sudah gila karena kekurangan pasokan. Untuk pabrik farmasi ini, aku akan memberimu 10% saham, dan komisi penjualanmu tidak akan berubah. Zhao Chen tahu betul bahwa menimbun barang adalah hal yang paling menyebalkan, jadi dia tidak pernah pelit berbagi. Lebih lanjut, dia percaya bahwa memberi Fang Yi 10% saham pabrik farmasi akan sangat memotivasi semangat kerja Fang Yi. Benar saja, Fang Yi sangat gembira mendengar ini. Ia terus menepuk dadanya di telepon dan meyakinkan Zhao Chen bahwa ia akan menyelesaikan persiapan awal untuk pabrik farmasi sesegera mungkin. Zhao Chen lalu mencantumkan semua ramuan obat yang dibutuhkannya untuk membuat pil pembersih sumsum tulang, dan meminta Fang Yi untuk mempersiapkannya dan mengirimkannya sesegera mungkin. Bahan-bahan obat yang digunakan untuk membuat pil pembersih sumsum tulang tidaklah aneh. Bahan-bahan tersebut adalah herba-herba umum seperti ginseng, drinaria, dan euchomia. Satu-satunya persyaratan ketat adalah usia herba-herba tersebut, sehingga Fang Yi membutuhkan waktu untuk mencari dan membelinya. Namun, ia meyakinkan Zhao Chen bahwa ia akan segera mengirimkannya setelah semua bahan dibeli. Setelah mengakhiri panggilan dengan Fang Yi, Zhao Chen menelusuri kontaknya dan menemukan nomor lain. Panggilan itu dijawab setelah 2 dering. Sebelum Zhao Chen sempat berbicara, sebuah suara memuja terdengar. Tuan Zhao,
Saya tidak menyangka Anda akan menelepon saya secara langsung. Apakah ada yang Anda inginkan? Zhao Chen terkekeh lihat apa yang kau katakan. Kalau aku tidak menelepon sendiri, apa aku harus mencari orang lain untuk melakukannya? Kalau aku perlu ke kamar mandi, apa aku harus mencari orang lain untuk melakukannya juga? Cheng Yunlong pun ikut tertawa, dan tak lupa menyanjungnya Tuan Zhao benar-benar humoris. Ia masih ingin meminta bantuan Zhao Chen untuk membuat jimat penangkal roh jahat. Jadi tentu saja ia harus berusaha keras untuk menyenangkannya. Setelah tertawa, Zhao Chen berkata, "Baiklah, berhenti menyanjungku, ayo kita langsung ke intinya. Apakah kamu punya cincin giok, cincin jempol giok, atau yang semacam itu?" Meskipun tahu Zhao Chen tak bisa melihat gerakannya, Cheng Yunlong tanpa sadar mengangguk dan membungkuk, menjawab, "Ya, ya. Tuan Zhao, apakah Anda berencana memakainya sendiri, atau memberikannya? Saya akan memilih beberapa barang indah untuk dikirimkan kepada Anda." Meskipun ia mengelola toko barang antik, ia juga menjual barang-barang emas, perak, dan giok biasa. Zhao Chen menolak tawarannya, berkata, "Kamu tidak perlu memilih. Di mana tokomu? Aku akan datang dan memilih sendiri. Apa yang aku inginkan tidak ada hubungannya dengan cantik atau tidaknya, yang penting praktis." Hah? Cheng Yunlong terkejut. Bukankah artefak giok seharusnya indah? Apa hubungannya dengan kepraktisan? Benda ini bisa digunakan untuk apa? Tanpa disadarinya, Zhao Chen ingin artefak giok itu dijadikan cincin penyimpanan. Harta karun ini tidak bisa dibuat dari sembarang giok. Ia harus mengandung ki. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah benda itu mengandung ki. Bahkan para ahli berpengalaman yang telah menangani giok selama puluhan tahun pun tidak. Hal ini membutuhkan teknik observasi ki milik Zhao Chen. Meskipun bingung, Cheng Yunlong tidak berani bertanya lebih jauh dan dengan jujur memberitahukan alamat tokonya kepada Zhao Chen. Zhao Chen tidak ingin membuang waktu dan tidak sabar untuk membeli bahan-bahan dan membuat cincin penyimpanan ajaib. Setelah menutup telepon, ia meninggalkan sekolah, memanggil taksi, dan menuju ke toko Cheng Yunlong. Toko barang antik Cheng Yunlong memiliki nama yang sangat familiar, Shu Fangzai. Dulu, ketika serial TV My Fair Princess sedang populer, ia adalah penggemar setia. Ia tak hanya menonton setiap episode dari awal hingga akhir, tetapi juga mengganti nama toko barang antiknya dengan nama istana tempat My Fair Princess tinggal, yaitu di Istana Kekaisaran. Shu Fangzai terletak di Jalan Antik Chengdu, tempat semua toko menjual barang antik. Tentu saja, barang-barang di sini termasuk barang asli dan palsu, serta barang bagus dan jelek. Untuk menemukan barang murah, Anda tidak hanya membutuhkan keterampilan yang hebat tetapi juga banyak keberuntungan. Setelah turun dari bus, Zhao Chen berjalan ke Jalan Antik. Meskipun gelap, jalan antik itu terang benderang dan ramai. Banyak orang yang menyukai barang antik, atau yang ingin menemukan barang murah, akan datang ke sini untuk melihat-lihat setelah pulang kerja. Tak lama kemudian, Zhao Chen melihat Shu Fangzai. Cheng Yunlong yang bertubuh gempal berdiri di pintu masuk toko, menjulurkan leher untuk melihat sekeliling. Melihatnya dari kejauhan, wajahnya yang montok langsung berseri-seri dengan senyum ramah, dan ia melangkah maju untuk menyambutnya Tuan Zhao. "Selamat datang, selamat datang. Kehadiran Anda yang terhormat merupakan suatu kehormatan bagi tempat usaha kami yang sederhana ini. Anda baik sekali." Zhao Chen menangkupkan tangannya untuk menyapa dan langsung ke intinya. "Ayo, ajak saya melihat cincin giok dan cincin jempol giok di toko Anda." "Baiklah, silakan." Cheng Yunlong mengangguk dan membungkuk, lalu berlari ke depan dengan hormat untuk memimpin jalan bagi Zhao Chen. Adegan ini disaksikan oleh orang-orang di toko-toko sekitar, yang semuanya menjadi penasaran mengenai identitas Zhao Chen. Siapa anak itu? Kenapa Cheng Yunlong tanpa malu-malu memujanya? Mungkinkah dia seorang yang boros? Meskipun pakaian dan penampilannya sangat biasa, banyak orang kaya yang suka melakukan hal semacam ini akhir-akhir ini. Di tengah tatapan penuh selidik, Zhao Chen diundang ke ruang teh Shu Fangzai oleh Cheng Yunlong. Setelah disuguhi teh harum berkualitas tinggi, staf toko membawakan barang-barang seperti cincin giok dan cincin jempol giok, lalu meletakkannya di atas meja teh untuk dipilih Zhao Chen. "Tuan Zhao, semuanya ada di sini. Silakan pilih dengan santai," kata Cheng Yunlong dengan ramah. Zhao Chen mengangguk, menyalurkan tekadnya ke matanya, dan mengaktifkan teknik observasi ki. Dia bahkan tidak perlu melihatnya lebih dekat. Pandangan sekilas sudah cukup untuk memastikan bahwa cincin giok, cincin ibu jari giok, dan benda lain yang diletakkan di atas meja teh tidak mengandung ki. Dia mengerutkan kening sedikit dan bertanya, "Hanya itu? Ada yang lain? Tidak adakah orang di sini yang memenuhi standarmu?" Tanya Cheng Yunlong hati-hati. "Setidaknya ada 80 atau 90 cincin giok dan cincin ibu jari di meja teh, kalau tidak 100, tapi Zhao Chen langsung menolak semuanya hanya dengan sekali pandang. "Ya, begitulah Zhao Chen. Kalau orang lain, Cheng Yunlong pasti sudah memperlakukan mereka seperti pembuat onar dan mengomeli mereka habis-habisan." Melihat Zhao Chen menggelengkan kepala, Cheng Yunlong mengambil beberapa potong dan mulai memperkenalkannya dengan fasih lihat yang ini.
kualitas gioknya sangat bagus, tanpa sedikit pun kotoran. Dan yang ini, ukirannya sangat indah. Zhao Chen memotongnya, aku sudah bilang di telepon kalau aku memilih yang cocok, dan itu tidak ada hubungannya dengan seberapa cantiknya. Cheng Yunlong bertanya sambil tersenyum kecut. Lalu jenis apa yang cocok? Zhao Chen menjawab, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Hanya aku yang bisa melihatnya. Cheng Yunlong langsung teringat artefak Feng Shui dan mengangguk cepat. Aku mengerti, aku mengerti. Lalu ia tersenyum getir. Tapi semua cincin giok, cincin jempol giok, dan barang-barang lain di tokoku ada di sini. Begitu. Zhao Chen berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada batu giok olahan di tokomu? Coba saya lihat apakah ada yang cocok. Mendengar hal ini, Cheng Yunlong semakin yakin bahwa Zhao Chen ingin membuat artefak Feng Shui. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera memerintahkan seseorang untuk membawa semua batu giok yang belum diukir di toko dan meletakkannya di hadapan Zhao Chen. Tuan Zhao, apakah Anda punya sesuatu yang cocok di sini? Zhao Chen mengamati area itu dengan teknik pengamatan kinya, lalu menggelengkan kepalanya lagi dengan kecewa tidak ada. Cheng Yunlong langsung panik. Ia gagal memuaskan Zhao Chen, dan siapa yang tahu kalau Zhao Chen akan menyimpan dendam padanya? Melihat kekhawatirannya, Zhao Chen terkekeh dan berkata, Bos Cheng, terima kasih atas bantuanmu. Kau benar-benar sudah bersusah payah. Melihat Zhao Chen tidak marah, Cheng Yunlong diam-diam menghela napas lega dan berkata dengan nada meminta maaf. Sama-sama. Maaf, saya tidak punya batu giok yang Anda butuhkan. Ini bukan salahmu, tidak perlu minta maaf. Zhao Chen melambaikan tangannya, berdiri, dan berkata, kamu sibuk, aku akan mencari-cari di toko lain dan melihat apakah ada batu giok yang cocok. Aku ikut denganmu. Para pedagang di jalan barang antik itu kejam sekali menipu orang, terutama orang asing. Mereka pasti akan mencoba menipumu. Dengan aku di sisimu, mereka tidak akan berani mematok harga terlalu tinggi. Demi menyenangkan Zhao Chen, Cheng Yunlong tak segan-segan mengkhianati rekan setimnya. Zhao Chen, tentu saja, tidak menolak tawaran Cheng Yunlong. Keduanya segera meninggalkan Shu Fangzai dan pergi ke toko barang antik di sebelahnya. Begitu mereka masuk, Cheng Yunlong berteriak sekeras-kerasnya, Pak Tua Zhang, cepat sambut tamu kita. Tamu terhormat telah tiba. Maukah kau lebih perhatian? Pak, apa maksudmu dengan menjamu tamu? Kau tidak bisa mengharapkan hal baik keluar dari mulut anjing. Seorang pria parubaya berpakaian hanfu dan mengenakan berbagai manik-manik di tangannya keluar dari ruang teh di kedai. Setelah tertawa dan mengumpat Cheng Yunlong, ia menatap Zhao Chen dengan tatapan terkejut. Jelas, Cheng Yunlong memiliki hubungan baik dengan bos Zhang ini. Ia tidak marah ketika dimarahi. Sebaliknya, ia mengambil alih kendali dan memerintahkan staf toko. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat keluarkan semua cincin giok, cincin jempol giok, dan barang-barang giok yang belum diukir dari toko kalian agar Tuan Zhao dapat memilih dengan baik. Para asisten toko secara naluriah menoleh dan menatap bos mereka. Sekilas terlihat keterkejutan di mata Tuan Zhang. Seorang master, anak ini terlihat sangat muda, mungkin belum genap 20 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi seorang master? Dan di bidang apa dia seorang master? Meskipun bingung, Bos Zhang bereaksi cepat. Ia melambaikan tangan kepada para karyawannya dan menginstruksikan, lakukan apa yang dikatakan Bos Cheng. Kemudian, ia melangkah maju, berbasa-basi sebentar dengan Zhao Chen dan Cheng Yunlong, lalu mengundang mereka ke ruang teh. Dalam perjalanan, dia mendekati Cheng Yunlong dan berbisik, Cheng Tua, katakan yang sebenarnya padaku, apa latar belakang orang ini? Cheng Yunlong berkata misterius, jangan pedulikan latar belakangnya. Layani saja dia dengan baik, dan kau pasti akan diuntungkan. Tapi jika kau membuatnya marah atau tidak senang, kau akan mendapat masalah. Pernyataan yang tiba-tiba dan tidak berhubungan ini benar-benar membuat T.N. Zhang sangat ketakutan. Astaga, putra pejabat tinggi mana ini, sampai punya pengaruh sebesar itu? Tapi kalau dia tuan muda, kenapa dipanggil tuan? Apa ini semacam hobi yang aneh? Kalau saja dia tidak mengucapkan kata-kata itu keras-keras, pasti dia akan diludahi oleh Cheng Yunlong. Bisakah putra pejabat tinggi dan bangsawan dibandingkan dengan Tuan Zhao? Dia ahli Feng Shui dengan keterampilan dan kemampuan luar biasa. Kalau dia sedang tidak senang, dia bisa dengan mudah membuat pengaturan Feng Shui yang akan membuatmu sangat sial. Alih-alih menyelidiki identitas Zhao Chen lebih lanjut, Bos Zhang malah bertanya, kalau begitu, katakan padaku, apa sebenarnya yang Tuan Zhao inginkan? Bukankah dia baru saja pergi ke toko Anda? Kenapa dia keluar begitu cepat? Mungkinkah tidak ada barang yang dia inginkan di toko Anda? Seharusnya tidak begitu. Anda punya beberapa harta karun di toko Anda. Cheng Yunlong tidak menyembunyikan apapun darinya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang Tuan Zhao inginkan. Toko saya tidak memiliki apa yang Tuan Zhao inginkan. Kalau tidak, saya tidak akan membawanya ke toko Anda. Saat Cheng Yunlong berbicara, ia tampak menyesal. Seolah-olah gagal menjual apapun kepada Zhao Chen adalah kekecewaan besar.
Hal ini semakin memperkuat keyakinan Bos Zhang bahwa Zhao Chen pastilah seseorang yang sangat penting. Karena itu, ia menjadi semakin perhatian, membawa keduanya ke ruang teh dan bahkan mengeluarkan teh Longjing Prakingming kesayangannya. Sebelum sempat menyeduh teh, Zhao Chen berkata, "Jangan repot-repot. Kalau kamu tidak punya apa yang aku inginkan di sini, kita harus pergi ke tempat berikutnya. Menyeduh teh hanya akan sia-sia. Lebih baik kamu menghemat napas." Pak Zhang tertawa dan menyombongkan diri. "Lihat apa yang kau katakan. Barang-barang antik di toko saya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, saya tidak berani bilang yang terbaik di jalan antik, tapi jelas masuk 5 besar. Saya yakin kau akan menemukan barang yang kau cari." Saat mereka berbincang, beberapa asisten toko masuk dan meletakkan cincin giok, cincin ibu jari giok, dan batu giok yang belum diukir di atas meja. Zhao Chen mengaktifkan teknik pengamatan ki-nya dan memindai artefak serta batu giok. Tidak ada ki di dalamnya. Terlebih lagi, beberapa potong giok memancarkan cahaya hitam, jelas mengandung energi jahat kemungkinan besar benda-benda pemakaman yang diambil dari makam. Dan jenis yang telah diletakkan dekat dengan jasad di makam, energi mayat mereka meresap ke dalam giok selama bertahun-tahun. Artefak giok seperti itu bagus untuk dipajang. Tetapi jika seseorang memakainya dekat dengan tubuhnya, mereka pasti akan diracuni oleh energi mayat, jatuh sakit, dan mengalami nasib buruk. Melihat Zhao Chen menggelengkan kepalanya, Cheng Yunlong segera bertanya, "Ada apa, Tuan Zhao? Apa tidak ada yang Anda inginkan di sini?" "Tidak," jawab Zhao Chen jujur. "Bagaimana kalau kita ke yang berikutnya?" Cheng Yunlong berdiri dan bertanya. "Baiklah, ayo kita lanjutkan ke yang berikutnya." Zhao Chen mengangguk dan bangkit untuk pergi. Tuan Zhang, yang berdiri di samping, tercengang. Barang itu baru saja dikeluarkan, dan kau langsung membuangnya begitu saja hanya dengan sekali pandang. Apa itu terlalu sembrono? Apa kau pikir matamu punya kekuatan super? Sampai kau bisa menilai kualitas batu giok hanya dengan sekali pandang? Jika bukan karena kecurigaan bahwa Zhao Chen memiliki latar belakang yang kuat, Bos Zhang mungkin akan bersikap bermusuhan dan mulai mengkritiknya. Pada titik ini, ia hanya bisa memaksakan senyum dan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. "Kau sudah selesai melihat begitu cepat? Mau lihat lagi? Lihat cincin giok ini, sangat jernih, terbuat dari giok hetian terbaik, diukir dan dipoles dengan cermat oleh seorang pengrajin giok senior. Dan cincin ibu jari giok ini bahkan lebih luar biasa. Ini barang antik asli, dulunya milik kesayangan seorang pangeran dari mendiang dinasti Qing." Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika saya memilih batu giok, saya tidak mencari keindahan atau makna sejarahnya, melainkan apakah batu giok itu sesuai dengan kebutuhan saya." "Hah?" Bos Zhang tertegun. Dan pertanyaan yang sama muncul di benaknya seperti pertanyaan Cheng Yunlong berlaku. Apa yang bisa diterapkan pada batu giok? Sebelum ia sempat bertanya, Zhao Chen melanjutkan, "Maaf sekali telah merepotkanmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu saran sebagai ucapan terima kasih." Ia mengambil 3 cincin giok dan berkata, "Ketiga cincin giok ini mengandung terlalu banyak energi mayat. Sebaiknya kau kirimkan ke kuil untuk dipersembahkan selama beberapa waktu sebelum kau jual. Kalau tidak, kau tidak hanya akan merugikan orang lain, tetapi juga dirimu sendiri." Mulut Tuan Zhang menganga, dan dia tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Tak lama setelah Zhao Chen dan Cheng Yunlong pergi, ia tersadar. Ia mengambil 3 cincin giok yang dipilih Zhao Chen dan bergumam, bagaimana anak ini tahu bahwa ketiga cincin giok ini adalah benda pemakaman? Mungkinkah dia ahli dalam bisnis giok dan barang antik? Mustahil. Berapa usianya? Entah karena faktor psikologis atau hal lainnya, Zhang tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang memancar dari 3 cincin giok yang dipegangnya, menyebabkan ia menggigil tanpa sadar. Mungkinkah itu benar-benar aneh? Tuan Zhang buru-buru meletakkan 3 cincin giok itu, setelah membulatkan tekadnya. Lebih baik aku percaya itu ada daripada tidak. Aku akan membawa ketiga cincin giok ini ke kuil untuk disembah nanti. Namun setelah melirik langit malam yang gelap gulita di luar, ia langsung berubah pikiran. Lupakan saja. Aku antar saja besok. Lebih aman di siang hari. Selama periode waktu berikutnya, Cheng Yunlong memimpin Zhao Chen mengunjungi setiap toko di jalan antik. Lebih dari 1 jam berlalu, dan Zhao Chen telah menjelajahi sebagian besar toko di jalan antik, tetapi masih belum menemukan artefak giok atau batu yang mengandung ki. Meskipun Zhao Chen kecewa, ia tidak terkejut. Jika bahan yang cocok untuk membuat artefak magis mudah didapat, bukankah artefak magis ada di mana-mana? Tuan Zhao, apakah kita akan melanjutkan berbelanja? Tanya Cheng Yunlong sambil menggosok pahanya. Selama lebih dari 1 jam, ia hanya berjalan atau berdiri. Sesekali duduk tetapi segera berdiri lagi. Meskipun ia sering pergi ke pedesaan dan pegunungan untuk mengumpulkan barang, ia merasa kewalahan. Lagi pula, ia kebanyakan bepergian dengan sepeda motor ke pedesaan dan pegunungan, jarang berjalan kaki. Zhao Chen berkata, "Tidak banyak yang tersisa, kan? Ayo kita cari di sekitar sini. Kalau masih belum menemukan yang cocok, aku akan mencari di tempat lain besok."
Ia tak sabar untuk menemukan bahan-bahan dan membuat cincin penyimpanan itu. Lagi pula, harta ini bukan hanya artefak magis pertama yang ia dapatkan, tetapi juga sangat berguna. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lanjutkan berbelanja. Cheng Yunlong berdiri tegak dan menuntun Zhao Chen menuju toko berikutnya. Tepat saat mereka tiba di luar toko, nada dering tiba-tiba berbunyi. Itu adalah ponsel Cheng Yunlong. Kamu angkat telepon dulu, aku akan masuk sendiri, kata Zhao Chen. Baiklah, kamu masuk dulu. Aku akan masuk dan menemuimu setelah panggilan ini selesai, jawab Cheng Yunlong. Sinyal di dalam toko barang antik lemah, lebih baik menjawab panggilan di luar. Lagi pula, panggilan hanya berlangsung beberapa menit, jadi tidak akan menyebabkan penundaan yang berarti. Zhao Chen bahkan mungkin sudah selesai melihat-lihat barang-barang dan keluar sebelum saya selesai menelepon. Zhao Chen masuk ke toko sendirian. Staf toko segera mendatanginya dan menanyakan apa yang ingin dilihatnya. Di mana artefak giokmu? Tanya Zhao Chen. Ke sini. Staf itu dengan hangat menuntunnya. Berdiri di depan meja giok, Zhao Chen mengaktifkan teknik pengamatan ki-nya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sambil menggelengkan kepala, ia hendak pergi ketika tiba-tiba ia melihat tumpukan barang di sebelahnya dari sudut matanya. Dia benar-benar melihat keberadaan ki. Zhao Chen buru-buru berbalik dan melihat dengan jelas bahwa yang mengandung ki adalah tumpukan batu. Sambil menahan kegembiraannya, Zhao Chen bertanya, apakah batu-batu ini juga dijual? Anak muda, kau benar. Batu-batu ini dijual. Ini bukan batu biasa, melainkan batu giok kasar. Seorang pria parubaya membawa cangkir teh keluar dari balik meja kasir dan menjelaskan sambil tersenyum. Anak muda, pernahkah kau mendengar tentang judi giok? Judi giok sebenarnya adalah judi batu giok. Kau membeli sepotong batu giok kasar dengan harga yang relatif rendah. Dan jika kau cukup beruntung menemukan batu giok berkualitas di dalamnya, harganya bisa naik ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Pria parubaya itu berbicara dengan nada menggoda yang kuat, jelas mencoba menipu Zhao Chen, yang dilihatnya sebagai sasaran empuk. Berjudi batu giok memang bisa menghasilkan kekayaan dalam semalam jika Anda bertaruh dengan benar. Namun kenyataannya, berapa banyak orang yang benar-benar menang? Kebanyakan orang terburu-buru bermimpi kaya dalam semalam, hanya untuk berakhir bangkrut. Kasus orang kehilangan segalanya saat berjudi batu giok sudah terlalu umum. Kalau dipikir-pikir, batu giok kasar yang benar-benar bagus langsung diburu para ahli begitu ditemukan. Seberapa mudahkah bagi orang biasa untuk menemukan barang murah? Sama seperti batu giok kasar di toko milik pria parubaya ini, kebanyakan dibeli dengan harga sangat rendah untuk mengelabui orang kaya yang ingin cepat kaya. Zhao Chen tersenyum dan bertanya, berapa harga jual batu-batu ini? Harga batu-batu ini bervariasi, jawab pria parubaya itu. Ada batu-batu ini yang berkualitas baik, ada pula yang kualitasnya buruk. Batu-batu berkualitas baik memiliki peluang lebih tinggi untuk menghasilkan batu giok, dan harganya pun jauh lebih mahal. Berapa harga jual batu ini? Tanya Zhao Chen sambil menunjuk batu yang mengandung ki. Batu ini berbeda dari batu giok kasar lainnya. Batu ini menunjukkan tanda-tanda telah dipotong, dan di lebih dari satu tempat. Namun, hanya satu potongan yang menunjukkan sedikit warna giok. Bagi orang awam, batu seperti ini secara naluriah tampak lebih andal daripada yang lain, setidaknya menunjukkan keberadaan giok. Namun bagi para ahli, batu ini sama sekali tidak berharga. Banyak potongan, tetapi hanya satu titik yang menghasilkan giok, dan lapisan gioknya tampak sangat tipis, kemungkinan hanya lapisan tipis. Sebenarnya, pria parubaya itu baru saja membeli batu ini dengan harga tinggi saat berkunjung ke Provinsi Ansi. Saat itu, ia mengira batu itu tampak sangat indah, seolah-olah dapat dipotong menjadi giok halus. Namun, hasil akhirnya membuktikan ia salah. Setelah beberapa kali pemotongan, ia hanya menemukan lapisan tipis giok. Ia sangat marah dan ingin membuang batu itu, tetapi ia tak sanggup, karena sudah menghabiskan begitu banyak uang. Akhirnya, ia hanya membawanya kembali dan menyimpannya di tokonya, berharap dapat menarik pelanggan yang tidak menaruh curiga untuk membelinya dan setidaknya mendapatkan kembali sebagian investasinya. Saat itu, melihat Zhao Chen menyukai batu itu, pria parubaya itu sangat gembira. Ia berpikir dalam hati bahwa ia akhirnya menemukan seekor domba gemuk. Ia bertekad untuk mendapatkan untung besar dari Zhao Chen hari ini. Ia tidak berharap mendapatkan kembali semua uang yang telah hilang, tetapi ia yakin setidaknya bisa mendapatkan kembali 30 atau 40%-nya. Namun, ia tidak mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Ia malah berpura-pura ragu dan enggan, lalu berkata sambil mengerutkan kening, anak muda, matamu tajam. Kau sudah menemukan batu giok mentah terbaik di sini. Tapi aku tidak ingin membeli batu ini. Lihat, batu ini sudah dipotong menjadi giok. Ini pasti batu yang bagus. Baiklah, bos, berhenti berpura-pura. Kalau kamu benar-benar tidak ingin menjual, kamu tidak akan meninggalkannya di sini. Zhao Chen tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan langsung berkata, sebutkan harganya. Anak muda, kau terus terang saja. Kalau begitu, aku tidak akan mempermainkanmu lagi.
Keterbukaan itu membuat pria parubaya itu sedikit malu. Setelah tersenyum, ia mengangkat satu jarinya dan berkata, "Satu harga, 100.000 yuan." Mungkin takut membuat Zhao Chen takut, ia menambahkan, 10.000 yuan sebenarnya tidak mahal. Batu giok itu sudah ada. Dan selama kita beruntung, kita pasti bisa mendapatkan lebih banyak batu giok. Saat itu, harganya bukan 10.000, melainkan jutaan atau bahkan puluhan juta. Zhao Chen terkekeh dalam hati. Pemilik toko ini memang penipu ulung. Tapi 100.000 yuan tidak terlalu mahal untuk bahan yang digunakan untuk membuat artefak magis. Namun ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi Zhao Chen. Kekayaan, teman, metode, dan lingkungan adalah 4 elemen penting dalam praktik spiritual. Kekayaan memang sangat penting. Tanpa dukungan finansial yang memadai, seseorang tidak dapat membeli ramuan obat yang dibutuhkan untuk praktik, maupun bahan untuk membuat peralatan ritual. Oleh karena itu, membangun pabrik sendiri dan memperluas produksi sungguh diperlukan. 10.000 yuan, aku akan mengambil batu ini, kata Zhao Chen. Pria parubaya itu tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak, mulutnya hampir menganga. Saat itu, Cheng Yunlong, yang baru saja selesai menelepon, masuk ke toko. Setelah mendengar bagian terakhir percakapan mereka, ia langsung marah dan berteriak, "Apa? Batu seharga 100.000 yuan? Si Suemin, beraninya kau menipu Tuan Zhao? Percayalah, aku akan menghajarmu." Pria parubaya bernama Si Suemin terkejut. Melihat Cheng Yunlong bergegas masuk dengan marah, ia tampak malu dan berkata sambil tertawa sinis, "Ada apa, Lau Cheng? Apa ini temanmu? Hei, sobat, kenapa kau tidak memberitahuku? Ini seperti banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga." "Baiklah, aku tidak mau ikut campur lagi, oke?" "Tidak," seru Zhao Chen cemas. Ia hampir selesai menjelajahi jalan antik dan akhirnya menemukan batu yang mengandung ki. Bagaimana mungkin ia melewatkannya? Ia cepat-cepat berkata, "Kamu kan sudah berjanji. Bagaimana mungkin kamu tidak berbisnis? Kamu harus menepati janjimu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu banknya dari saku dan bertanya, "Apakah Anda menerima kartu di sini?" Si Suemin tercengang. "Ada apa dengan anak ini? Apa dia punya gangguan mental?" Meskipun aku mengutarakan apa yang kukatakan tadi dengan halus, siapapun yang berakal sehat pasti tahu kalau harga batu ini dipertanyakan. Kenapa dia masih mau ditipu? Dan dia terus bilang kalau aku harus jujur. Aduh, aku memang membatalkan kesepakatan itu karena aku jujur. Tepat saat ia merasa frustrasi, Cheng Yunlong berjalan mendekat dan melihat batu giok kasar yang dipegang Zhao Chen, seukuran semangka. Ia langsung marah besar, "Kau, si Suemin, kau benar-benar bajingan. Kau benar-benar menjual barang rongsokan ini kepada Tuan Zhao seharga 100.000. Kenapa kau tidak merampoknya saja? Aku tahu, kau memperlakukan Tuan Zhao seperti domba gemuk, mencoba menutupi sebagian kerugianmu darinya." Si Suemin, malu dan marah karena ketahuan, mendengus dan berkata, "Lau Cheng, apa hakmu mengkritikku? Apa kau belum pernah menipu domba gemuk sebelumnya? Temanmu datang ke tokoku tanpa menyebutkan hubungannya denganmu. Kalau tidak, apa aku akan menipunya? Dan kau dengar sendiri. Aku bilang akan membatalkan transaksi, tapi dia menolak. Menurut aturan perdagangan, pihak ketiga tidak boleh ikut campur dalam transaksi. Aku tidak menyalahkanmu karena melanggar aturan, tapi kau yang menyalahkanku." Cheng Yunlong melotot padanya dan berkata, "Aku mencoba membantumu, dasar bodoh. Kau seperti anjing yang menggigit Eldong Bin, kau tidak menghargai kebaikan hati." "Membantuku?" Si Suemin bingung dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. "Apa maksud Lau Cheng? Dia jelas-jelas menghancurkan bisnisku. Jadi kenapa dia bilang dia membantuku? Ah, mungkinkah pemuda ini punya latar belakang atau pengaruh yang kuat?" Semakin si Suemin memikirkannya, semakin yakin dia bahwa ini adalah kebenaran. Meskipun ada aturan dalam perjudian giok, dan setelah transaksi selesai, apapun yang terpotong dari batu bukan lagi urusan pihak lain. Aturannya memang kaku, tetapi orang-orang fleksibel. Jika Zhao Chen benar-benar memiliki koneksi dan pengaruh yang kuat, kehilangan uang untuk batu yang tidak berharga hanyalah masalah kecil dibandingkan dengan membuat masalah jika ia merasa malu dan mencoba menyabotase kesepakatan. Jika demikian, si Suemin akan berada dalam masalah besar. Mengira sudah menemukan jawabannya, si Suemin menatap Cheng Yunlong dengan ekspresi penuh terima kasih, lalu berkata sambil tersenyum paksa, "Kakak, bukan, ini Tuan Zhao, Tuan Zhao." Bentuk sapaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Tuan Zhao, saya sungguh-sungguh minta maaf atas ucapan saya sebelumnya. Saya akui saya agak melebih-lebihkan tentang batu ini. Kenyataannya, batu ini tidak sebagus batu lainnya. Jika Anda benar-benar ingin berjudi, belilah batu ini. Lihat kualitasnya, cukup bagus. Setidaknya ada 60% kemungkinan Anda bisa membukanya dan menemukan batu giok di dalamnya." Untuk menebus kesalahannya, si Suemin mengambil batu baru dari lemari di bawah dan meletakkannya di depan Zhao Chen.
Cheng Yunlong mengangguk. Batu giok kasar itu terlihat cukup bagus, dan membelinya seharga 100.000 yuan memang sepadan. Namun Zhao Chen, orang yang terlibat, bahkan tidak melirik batu itu. Ia menunjuk batu yang oleh kedua ahli disebut sebagai batu tak berharga dan berkata, "Tidak, saya mau batu ini." Ini, si Suemin menyesalinya, dia seharusnya tidak memuji batu itu setinggi itu sekarang. Jelas, dia keliru mempercayai bahwa Zhao Chen Fei ingin membeli bongkahan batu sisa itu karena dia telah mempercayai tipuannya sebelumnya. Cheng Yunlong mengerutkan kening, hendak memberi nasihat, tetapi tiba-tiba teringat berbagai kemampuan luar biasa Zhao Chen dan bergumam, "Mengapa Tuan Zhao bersikeras membeli barang rongsokan ini? Mungkinkah ini benar-benar harta karun?" Maka ia pun berhenti membujuknya dan malah berkata kepada si Suemin, "Pak Tua Si, barang rongsokan ini sama sekali tidak bernilai 100.000. Cepat beri aku harga yang sebenarnya." "Hah?" Si Suemin terkejut lagi. "Cheng Yunlong, apa yang kau rencanakan? Kau baru saja memarahiku karena menjual batu bekas itu kepada orang ini, tapi sekarang kau malah menyetujui kesepakatan itu dan menawar denganku?" Meski bingung, karena Cheng Yunlong tidak memaksa untuk menukar batu itu, ia merasa tidak perlu repot-repot. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan turunkan harganya setengahnya, menjadi 50.000 yuan, hanya untuk berteman." Sebelum ia sempat selesai bicara, Cheng Yunlong memotongnya dengan tatapan tajam. 50.000 yuan untuk seonggok barang rongsokan? Sama saja kau merampok orang. Biar lebih murah. Sialan, kamu di mana? Siapa orang ini bagimu? Kenapa kamu memujanya seperti ini? Si Suemin sangat marah. Saat itu, Zhao Chen angkat bicara, "Baiklah, Bos Cheng, jangan mempersulit Bos Si. 50.000 saja. Tapi setelah transaksi selesai, apapun yang kau temukan di dalam batu ini bukan urusanmu." "Tentu saja." Si Suemin mengangguk cepat. "Setelah transaksi selesai, batu itu milikmu. Sebagus apapun batu giok itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya akan bahagia untukmu dan tidak akan pernah iri atau cemburu. Ini juga aturan dalam industri perjudian batu giok." "Baiklah, silakan bayar dengan kartu." Zhao Chen menyerahkan kartu ban kepada si Suemin, lalu bertanya, "Tuan Si, apakah Anda punya alat potong di sini?" Si Suemin menjawab, "Ada beberapa di halaman belakang." "Mau langsung dipotong? Aku akan mengantarmu ke sana sebentar lagi. Tapi perlu kuingatkan, kalau tidak ada batu giok di dalamnya." Zhao Chen tersenyum, "Jangan khawatir, aku pasti tidak akan merepotkanmu." "Bagus, bagus." Si Suemin akhirnya merasa lega. Ia tidak percaya batu giok bisa dipahat dari batuan sisa. Namun, Cheng Yunlong berpikir berbeda. Menurutnya, karena Zhao Chen begitu bertekad untuk membeli batu bekas ini, pasti ada harta karun di dalamnya. Maka ia berkata dengan penuh semangat, "Tuan Zhao, saya akan pergi dan mengundang ahli pahat batu terbaik di Jalan Antik untuk Anda." "Baiklah, terima kasih." Zhao Chen mengangguk setuju. Berdiri di pinggir, si Suemin tak kuasa menahan diri untuk menggerutu dalam hati. Itu cuma batu rongsokan, ngapain repot-repot mengundang ahli pahat batu terbaik dari Jalan Antik? Ngapain repot-repot? Bukankah mereka cuma mempermalukan diri sendiri? Dia merasa semakin kurang memahami masalah ini. Awalnya, Cheng Yunlong tampak berada di pihak Zhao Chen, tetapi sekarang tampaknya ia mendorong Zhao Chen hingga kehilangan muka. Apakah mereka berdua teman atau musuh? Si Suemin bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Cheng Yunlong sangat efisien. Tepat ketika Zhao Chen digiring ke halaman belakang toko oleh si Suemin, ia juga bergegas menghampiri seorang ahli pemotong batu. Mereka ditemani beberapa orang lain, semuanya pemilik toko yang pernah dikunjungi Zhao Chen. Mendengar Zhao Chen telah membeli apa yang diinginkannya, mereka semua datang untuk melihat harta karun apa yang menarik perhatian orang yang sangat pemilih ini. Saat memasuki halaman belakang, mereka semua terkejut saat melihat batu-batu buangan yang dipegang Zhao Chen. Batu itu kelihatannya familiar. Aku juga merasa benda itu terlihat familiar. "Hei, bukankah itu barang rongsokan yang dibeli si Suemin setelah melakukan kesalahan saat berjudi batu di Provinsi Yunnan? Orang ini memilih-milih. Dan akhirnya dia memilih barang rongsokan? Ironis sekali. Bukankah Cheng Yunlong selalu di sisinya? Kenapa dia tidak mengingatkannya?" Para pemilik toko semuanya membicarakannya, bertanya-tanya mengapa Zhao Chen, yang begitu pemilih dan banyak menuntut, mau membeli sepotong batu yang tidak berharga. Hanya Bos Zhang, yang sebelumnya telah diingatkan oleh Zhao Chen, yang menebak, mungkinkah batu ini bukan batu yang tidak berguna, tetapi sebenarnya berisi harta karun? Perkataan Zhang langsung menuai bantahan dan ejekan dari pemilik bisnis lainnya. "Jangan bercanda. Bongkahan batu sisa ini sudah dipotong beberapa kali. Kalau memang ada harta karun, pasti sudah lama sekali ditemukan. Kenapa harus menunggu sampai sekarang?" "Tepat sekali. Aku ingat belum lama ini, si Suemin, yang tidak mau menerima kekalahan, bahkan mengundang Pak Tualin untuk membantunya menaksirnya. Setelah memeriksanya, Pak Tualin dengan jelas menyatakan bahwa batu itu tidak berharga.
Pak Tualin adalah tokoh senior dan otoritas di industri giok Chengdu. Dia telah berkecimpung di bisnis ini selama puluhan tahun dan jarang membuat kesalahan. Karena dia mengatakan batu ini tidak berharga, maka batu itu 100% tidak berharga. Tidak mungkin bisa berubah. Di tengah obrolan para bos, ahli pemotong batu juga memperhatikan batu yang dipegang Zhao Chen. Ia mengangkat alis dan berbalik untuk pergi. Hei, Tuan MA, mau kemana? Jangan pergi. Cheng Yunlong buru-buru mencoba menghentikannya. Kau memanggilku ke sini hanya untuk memotong batu ini? Tanya Tuan MA sambil menunjuk batu di tangan Zhao Chen. Ya? Cheng Yunlong mengangguk sebagai jawaban. Kau mengolok-olokku? Apa hebatnya memotong barang rongsokan? Dan kau malah menyuruhku melakukannya? Apa kau pikir aku bosan? Tanya Tuan MA dengan nada tidak puas. Ahli pahat batu manapun, sekecil apapun reputasinya, akan menolak memotong batu yang tak berharga. Di satu sisi, hal itu tidak akan menunjukkan keahlian mereka, dan di sisi lain, mereka takut merusak reputasi mereka. Meskipun tidak ada jaminan bahwa sepotong batu rongsokan tidak akan menghasilkan giok, kemungkinannya sangat kecil. Jika Anda memotong batu rongsokan, orang yang tahu pasti tidak akan berkomentar. Namun, selalu ada kemungkinan orang yang tidak tahu apa-apa menyebarkan rumor bahwa mereka memotong batu dan sama sekali tidak menemukan giok. Mereka yang berjudi giok sangat menghargai keberuntungan. Jika mereka dianggap tidak beruntung karena hal ini, bukankah itu akan merusak bisnis mereka? Justru karena kekhawatiran dan pertimbangan inilah, maka guru MA menolak membantu memotong batu limbah. Cheng Yunlong mulai cemas. Akhirnya ia berhasil melakukan sesuatu untuk Zhao Chen, tetapi ia malah mengacaukannya. Bukankah ini seperti mencoba menyanjung seseorang lalu menjadi bumerang? Ia segera mencoba membujuknya, mengatakan berbagai hal baik, bahkan berjanji akan membayarnya beberapa kali lipat gajinya, tetapi sia-sia. Tuan MA tetap tidak mau mengalah. Saat itu, Zhao Chen angkat bicara lupakan saja. Bos Cheng, berhentilah membujuk kami. Kami tidak butuh ahli pemotong batu yang hebat. Siapapun yang tahu cara memotong batu pun bisa. Cheng Yunlong berpikir sejenak dan berkata, begitukah? Bagaimana kalau aku saja? Aku juga bisa memotong batu. Meskipun keahlianku tidak sebaik para pengrajin ahli ini. Tapi kalau aku serahkan batu ini ke orang lain untuk dipotong, aku takut mereka akan merusaknya. Aku sungguh tidak nyaman. Orang-orang yang berkerumun menonton tontonan itu tak kuasa menahan tawa. Dalam pandangan mereka, kata-kata Cheng Yunlong tidak lain hanyalah sanjungan, dan sanjungan yang tidak tahu malu. Apa yang perlu dikhawatirkan dari sepotong batu rongsokan? Aku rasa tidak ada harta karun di dalamnya. Kata seseorang dengan nada sarkastis setelah tertawa. Seseorang di dekatnya menggoda. Wu Tua, jangan bilang begitu. Bagaimana kalau mereka benar-benar menemukan harta karun itu? Kalau aku benar-benar menemukan harta karun, aku akan memakan semua kulit batu yang kupotong. Pria bernama Wu Tua itu jelas tidak tahu bahwa ia sedang memasang bendera untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Zhao Chen menyetujui saran Cheng Yunlong dan menyerahkan batu itu kepadanya sehingga dia bisa membantu memotongnya. Cheng Yunlong, sambil membawa batu, berjalan ke mesin pemotong batu. Setelah menyetel mesin, ia menoleh ke Zhao Chen dan bertanya, Tuan Zhao, menurut Anda di mana kita harus mulai memotong? Kita buat potongan di sini dulu. Zhao Chen menunjuk batu itu. Potongan ini cukup untuk membelah batu itu menjadi dua. Tuan MA belum pergi jauh, tetap berada di tengah kerumunan menyaksikan tontonan itu. Mendengar instruksi Zhao Chen, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Bergumam, siapa yang memotong batu seperti itu? Bukankah ini cuma orang bodoh? Umumnya, pemotongan batu dimulai dengan membuat lubang kecil pada batu. Kemudian dilakukan pengamatan dan analisis yang cermat sebelum memotong lapisan demi lapisan dengan hati-hati. Setelah warna giok terlihat, batu dipoles dan dipotong dengan cermat di sekitar warna tersebut. Siapa yang menggunakan pisau seperti Zhao Chen? Apakah dia memotong batu atau mengiris kepala babi? Orang-orang di sekitar Tuan MA mendengar apa yang dikatakannya dan tertawa. Tuan MA, memotong batu sisa itu memang hal yang konyol. Kita anggap saja ini lelucon hari ini. Guru MA mengangguk setelah mendengar ini, menyetujui bahwa itu masuk akal. Kecuali Zhao Chen, Cheng Yunlong, dan Bos Hang, yang terkejut dengan keterampilan yang ditunjukkan Zhao Chen, semua orang yang hadir menganggap kejadian itu sebagai lelucon. Menunggu untuk melihat Zhao Chen dan Cheng Yunlong mempermalukan diri mereka sendiri. Tepat saat orang-orang sedang bercanda, Cheng Yunlong telah mengikuti instruksi Zhao Chen dan membuat potongan diagonal pada batu tersebut, membelahnya menjadi dua bagian, satu besar dan satu kecil. Seperti yang diharapkan, permukaan batu yang dipotong itu polos dan berwarna abu-abu, tanpa jejak warna giok. Ini benar-benar hanya batuan sisa. Seru orang-orang serempak, ekspresi mereka menunjukkan, aku tahu ini akan terjadi. Bahkan Cheng Yunlong pun tak kuasa menahan rasa sedikit gelisah. Melirik Zhao Chen. Apa yang kau lihat? Teruskan saja. Zhao Chen melemparkan batu yang lebih kecil ke samping. Melalui teknik pengamatan kinya, ia dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada ki di dalam batu itu.
Semua ki berada di batu yang lebih besar. Dia menunjuk ke batu besar dan memberi isyarat sambil memberi instruksi. Hati-hati saat memotongnya kali ini. Potong dari sini, dan berhentilah saat sampai di titik ini. Semua orang mendengar kata-kata Zhao Chen dengan jelas. Jadi mereka tertawa lagi. Orang ini benar-benar kecanduan, ya? Apa dia benar-benar berpikir dia bisa melihat ke dalam batu? Dia memberikan instruksi yang sangat rinci tentang rute pemotongan batu. Apakah orang ini membeli batu-batu bekas hanya untuk memuaskan hasratnya dalam memotongnya? Semua orang masih percaya bahwa mustahil menemukan harta karun di bebatuan terlantar itu, dan bahwa Zhao Chen dan Cheng Yunlong hanya membuang-buang waktu mereka. Di bawah tatapan semua orang yang bertanya-tanya, Cheng Yunlong mengoperasikan mesin itu, dengan hati-hati memotong batu sesuai dengan rute yang diperintahkan Zhao Chen kepadanya. Suara dengungan yang memekakan telinga, disertai banyaknya serpihan batu dan debu yang berterbangan, membuat orang yang lewat tidak dapat melihat batu yang sedang dipotong. Tak lama kemudian, Cheng Yunlong mencapai kedalaman yang dibutuhkan Zhao Chen, menghentikan mesin, dan bersiap menyesuaikan posisi batu sehingga ia dapat memotong dari arah lain untuk menyelesaikan rute pemotongan kedua yang diinstruksikan Zhao Chen. Tepat saat ia sedang membetulkan batu itu, tatapannya tiba-tiba tertuju pada alur dalam yang baru saja ia buat. Tubuhnya tersentak, dan raut wajah terkejut yang tak percaya muncul di wajahnya. Ia bahkan tak peduli tangannya tertutup serpihan batu dan debu. Ia menggosok matanya kuat-kuat, lalu dengan hati-hati mengambil batu itu dan menatap alur itu dengan saksama. Apa yang sedang dilakukan Lao Cheng? Mungkinkah mereka benar-benar menemukan batu giok itu? Mana mungkin? Itu cuma batu sisa. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya, semuanya bingung dengan perilaku aneh Cheng Yunlong. Cheng Yunlong cepat-cepat menoleh dan berteriak pada si Suemin, "Pak Tuasi, cepat, senter, berikan aku senter." Si Suemin menyerahkan senter kepadanya sesuai instruksi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lihat?" Cheng Yunlong tidak menjawab. Ia mengambil senter, menyalakannya, dan menyorotkannya ke lekukan dalam batu. Ia lalu berteriak dengan penuh semangat, "Giok ditemukan! Giok ditemukan! Ada giok di dalam batu ini." Namun orang-orang tidak mempercayainya dan menertawakannya. Sangat realistis. Dengan kemampuan akting seperti Lao Cheng, sungguh disayangkan dia bukan seorang aktor. Si Suemin, yang berdiri di dekatnya, mengintip ke dalam palung yang dalam dan terkesiap kaget ini benar-benar berisi batu giok. Bukankah ini hanya barang rongsokan? Bagaimana mungkin ini berisi batu giok? Ia dipenuhi penyesalan. Kalau saja ia tahu akan jadi seperti ini, seharusnya ia membuat beberapa potongan lagi. Suara tawa orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba terhenti. Ada apa ini? Cheng Yunlong dan si Tuan Zhao yang disebut-sebut itu sudah gila. Tapi kenapa si Suemin juga tergila-gila pada mereka? Mungkinkah benar-benar ada batu giok di dalam barang rongsokan terkenal ini? Saat orang-orang saling berpandangan dengan bingung, Cheng Yunlong yang bersemangat telah menyalakan kembali mesin dan mulai memotong sesuai dengan petunjuk Zhao Chen. Tak lama kemudian, sepotong besar lapisan luar batuan sisa itu terpotong, memperlihatkan batu giok putih susu di dalamnya. Giok ini, seputih lemak kambing, sebening kristal, tanpa sedikit pun kotoran atau cacat. Sungguh sempurna. Halaman itu hening. Semua orang berdiri terpaku di tempat, mulut menganga, tak mampu bersuara.